Halo semuanya, selamat datang di podcast Pengen Jadi Apa. Seperti biasa bersama gua Raga dan Ani. ya. Yang lewat gak apa-apa. Gak apa-apa, Mbak. Gak apa-apa. Ignore aja. Iya. Nah, seperti biasa kita kali ini selalu mendatangkan tamu yang akan bercerita tentang profesinya dengan harapan habis dengerin ini lo semua jadi tahu pengen jadi apa. Dan tamu kita kali ini adalah kita kedatangan Mr. Prama. Karena tadi M doang kan, sebenarnya Muhammad hasilnya. Oh, itu Mr. Prama, bukan Muhammad. Enggak, tadi M doang tulisan. Gue nulisnya LR kok. Halo. Halo, Mas Prama. Halo. Prama aja namanya. Gak apa-apa, Prama aja. Prama aja. Biar apa? Apa nih Zak, profesi Mr. Prama nih? Ya, kenapa kita memanggil Mr. Wah, itu sejarahnya aneh sendiri. Dulu kenal sama Raga dari salah satu bintang tamunya pengen jadi apa juga. Oh. Karena di sekolah panggilannya pakai Mister. Oh. Terus dia inisiatif kenalin ke semua orang Mr. Prama. Mr. Prama. Itu berarti emang nempel dulu terus nickname ya. dari dalam Di sekolah. Di sekolah sebenarnya panggilan guru kan. Nah, berarti profesinya adalah seorang orang guru. guru. Pahlawan Bahasa Inggris, tanpa tanda jasa. Bridgingnya oke juga. Yes. Udah Apakah latihan benar ya. tanpa tanda jasa? Boleh dikasih tau gak sih? Apa? Lu ngajar di mananya? Oh, Nggak usah. Nggak usah. Oh enggak. Lu kalau mention di sekolah internasional, ya benar. Sekarang nggak ada istilah internasional. Oh, udah nggak ada. Oh, udah, Aduh, apa maaf, dong? saya terlalu Ini- tua. Bapak ini sering nyari sekolah buat anaknya soalnya. Iya. Sekolah SPK sebutan. Apa? Apa tuh? Nggak tahu. Seriusan. Sekolah SPK, Sekolah National Plus itu apa? Private. nggak tahu SPK tuh saya nggak ngafalin kepanjangannya, Kepanjangan. tapi pengganti dari internasional itu. Makanya banyak sekolah-sekolah besar Keliling di gua ya. Jakarta Selatan kan Hah? ganti kan namanya. Kayak dulu salah satunya mungkin boleh disebut lah ya. JIS. Pokoknya ada. JIS itu kan tadi Jakarta International School. Ah. Sekarang kan Jakarta Intercultural School. Oh, kalau di sini SPK Indonesia nih ya, Satuan Pendidikan Kerjasama. Ya benar, itu dia. Oh, Jadi artinya kurikulum yang dipakai kerjasama dengan kurikulum luar. Oh, oke. Jadi nggak internasional. Adapt, ya. bukan nasional, Bukan nasional lagi. bukan nasional ini. Setelah nasional plus juga sebenarnya Tapi nasional plus ada ya? rancu nggak ada sih. Rancu ada nggak ada gitu. Oh, Cuma istilah yang sekolah-sekolah yang adapt setengah-setengah lah. Nggak bisa 100% Ya, ambil luar 100% gitu. tuh si JIS itu kenapa 100%? Karena kan sejarahnya dia dulu sekolah embassy sebenarnya. Oh, di Sekolah Enggak, khusus emang anak-anak embassy. anak-anak embassy. Jadi full internasional kan dia. Terus tapi kan makin kesini ternyata menerima murid lokal, terus gurunya juga lokal, ada yang lokal gitu. jadi kerjasama sekarang. Jauh banget ya? Iya. Sama Bapak Gue emang penasaran apa Penasaran. bedanya tuh Iya, jadi sekarang tempat istilahnya lu SPK. ngajar dengan sekolah biasa itu. Sekolah Bedanya biasa tuh apa ya? Jadi orang nggak bisa sama gue sekolah di internasional. Udah SPK. udah SPK, sebutannya SPK. Bedanya Tapi tetap pakai bahasa Inggris, bahasa pengantarnya. tergantung. Oh, bisa beda-beda. Kalau kita kebetulan trilingual, jadi di sekolah Trilingual. gua ngajar trilingual, Mandarin, Inggris sama Indonesia. Oh. Ya, wow. Kan tapi ada sekolah misalnya German School itu kan pasti ada Jermannya. Oh iya. Ya kan, ada Korean School di kan Korean School itu daerah Jakarta Timuran gitu ada. Ada bahasa Koreanya. Ya, dan mostly pasti orang Korea isinya. Oh ya Gitu. emang untuk apa? Untuk warga negara. Iya, walaupun nggak datang khusus ya, Khusus, walaupun nggak iya. khusus ya. Kayak sekolah Perancis yang di Jakarta Iya, Selatan tuh, iya. nah itu kan tetap ada orang kitanya juga sebenarnya. Iya sih. Nah, jadi kayaknya udah shifted, udah geser gitu sih. Sekarang nggak dikhususkan. Oh, udah Requirement-nya nggak tahu ya, detail requirement-nya gimana boleh kita eligible sebagai murid sana atau ngajar. Beda-beda. Itu biasa beda. Nah, lu tuh ngajar apa? Lu guru apa? sebagai guru apa Nah, gitu wah, mungkin. kita penasaran. Macam-macam. Macam-macam. Gue kan ngajar udah 11 tahun. 11 tahun. Udah 11 tahun ngajar. Di 4 tahun pertama tuh gue ngajar desain. Terus sempat ngajar drama juga. Ngajar desain tuh di sekolah. Iya di sekolah. Ngajar desain. Ada mata pelajaran desain. Kenapa? Ada Desain mata tuh pelajaran. gambar, Enggak. Ada gambar, ada gambarnya, Mhm. ada
software base-nya juga, pakai kayak Ini Indus SMP atau SMA? dari SD malah. SD. Udah ada. Oh yayasan berarti ya, yayasan dari SD sampai. Jadi mungkin wah, mundurnya jauh juga. Ah. Intinya nanti tuh ngomongin kurikulum nggak apa-apa nih, Apa? nggak kejauhan. Kenapa ada pelajaran ini soalnya? Oh enggak gitu. Oh, Oh nanti coba nanti dulu aja. tuh Ya, ngajarin. jadi pokoknya pertama desain, pernah ngajar desain, fotografi, terus drama juga pernah, drama. ya codingan. Terus kalau yang sekolah sekarang mostly ngajar IT. Udah Oh, fokus iya, di IT IT. doang. Iya. Programmer language gitu berarti. Program apa? Programmer language. Ya. Nggak fully. Jadi part dari yang apa yang diajarkan ada programming language Oh, juga. salah satunya Salah satu. bagiannya. Ya, Jadi nggak fokus ke programming language aja. ya, ada beberapa. Aneh juga. Jadi secara rata itu Aneh juga. kan kalau kita di general taunya paling guru tuh ya guru pelajaran matematika, guru bahasa Indonesia. PKN, Nah, kalau lu dengan ngajar ekonomi. banyak ini di sekolah lu yang sekarang itu panggilannya selain itu guru apa disebutnya? Guru IT. Guru IT. Guru IT. Oh, guru IT. Guru komputer kalau kita Oh, dulu. guru komputer. Komputer, iya. Ah, komputer. Ya, ya, ya. Iya, ada dulu, ada. Masih ada lah, Itu apa? masih exist di tiap zaman. Masih ada ya. Guru komputer ya. Belum Bisa tapi ya. spesial. Ganti-ganti dari Wah itu kenapa ya dulu juga ya? Oh dulu Ujuk-ujuk ya. iya ujung-ujung kok bisa di yang 5 tahun awal tuh ngajar itu juga nggak ngerti kenapa mereka mau, karena waktu itu si pelajaran yang desain ini dia sebenarnya juga nggak fokus ke desain full. Jadi di sekolah yang pertama itu desain tuh bercabang, desain tech, jadi desain teknologi. Ke software. Jadi kita nggak ngomongin desain grafis loh ya, Iya, iya. kita nggak ngomongin desain web aja. Aja. Jadi fokusnya tuh meluas gitu si desain ini, si pelajaran desain ini. Terus ada food design. Food design tuh sama Makanan kayak gitu. apa namanya? Teknologi pangan gitu. Jadi kita ngedesain makanan sedemikian rupa untuk memenuhi kebutuhan bla bla bla. Oh. Terus Oke, ada oke. desain perkayuan juga ada. Jadi dulu sempat ngajarin bikin sambung apa namanya joint yang pakai kayu Ya, tanpa gimana? lem gitu. Ada workshopnya Luas juga. sekali ya. Apa ya? Ada workshopnya di sekolah. Kita satu ruangan gitu ada mesin pemotongnya segala macam. Oh. Kita nggak kenal ya kurikulumnya gitu ya. Makanya, itu nanti beda sama sekolah yang sekarang gua ngajar tuh kurikulumnya gini, beda banget. Oke. Yang dulu namanya IB, International Baccalaureate. Oh, Yang gue sering denger IB. ya yang gua sekarang namanya Cambridge. Oh iya, Ini. tolak belakang ya. Lumayan jauh bedanya. Gitu. Dan orang selalu banding-bandingin antara dua ini. Mending mana ya, bagusan mana ya? Ntar itu lo bisa kasih tau di akhir. ditanya. Ntar Iya, kita ntar bahas aja. di akhir. Aduh, Pengen tahu. Itu ternyata. As a guru komputer, day to day work, ikutin jadwal sekolah atau Iya, ada jadwal. Satu minggu Senin sampai Jumat. lu nggak ada waktu kosong gitu. Selalu Paling- ngajar tiap hari gitu. Iya, kebetulan iya. Dan kebetulan di sekolah gue yang bikin timetable. Jadi Oh, Oh, paling Ah. sebisa mungkin gue menempatkan diri gue sebelum lunch. Jadi setelah lunch tuh pasti gue kosong. oke. atur sendiri. Iya, terus Bisa juga deh. Karena yang bisa pakai komputer. curang lah pokoknya. Berarti kayak misalnya kalau kita tarik ya sebagai guru mungkin ya in general atau sebagai pengalaman lu di sehari-hari kerjaannya. Kan kalau guru menyampaikan materi kan, berarti persiapan lu nih kerjaan lu selain lu mengajar di kelas ada anak-anak Nah, itu apa sih sebelum itu ya kita nggak tahu nih sebagai Oh, murid. nyari Guru tuh bahan ngapain sih? Hah? pelajar. Bahan. Apa lu belajar juga sebelum lu bikin Belajar materi kayak banget, iya. gimana? Juga gue nggak bisa ngomong buat subjek lain ya. Iya. Subjek Tapi kalau di komputer tuh harus banget kita. Maksudnya kebayang ya anak sekarang kan lahir di dunia teknologi. Ya. Jadi kalau gua nggak update mati. Ya ada lu di nama murid ya. Pasti mati duluan. Ketinggalan Pak ini. Iya, jadi gua mengupdate diri sendiri supaya di kelas yang gua ajarkan tuh relevan Relevan dengan anak-anak, dengan zamannya. Kalau gue cuma kan kalau kita dulu belajar komputer pasti Excel, Excel. Word,
Ya. PPT gitu PT, kan. iya, paling Gua baru-baru mengetik dulu multimedia di YouTube dulu. katanya. Masa sih? Mengetik 12 jari, 12 12 jari. gimana? Lebih dong, lebih ya. Usus itu 12 jari. Serem gue. Kalau Sekarang belum bisa-bisa ya? tapi ya, inilah nggak terlalu. Itu ada sih tapi cuma bukan si 10 jarinya ini. Ada salah satu pertemuan yang di SD. Itu Pengenalan komputer gitu. pengenalan komputer itu diajarin diintroduce itu. Cuman goalnya adalah kinestetik. Jadi gerakan jarinya sebenarnya bukan buat mereka bisa gitu. Gue ditutup matanya. Iya. Gue ditutup matanya. Ujiannya Gue gitu. ke belakang gitu. Bisa gak lulus? Gak bisa. Gitu. Tapi tadi kan relevan. Tapi lu tuh ketika lu bikin materi, misalnya kan, gue mau ngajar SMP. Nah, ketika lu nyiapin materi buat besok, itu tuh harus sesuai apa? Kurikulum kah? Atau sebenarnya lu punya benchmark lain? Kalau di yang sekolah yang tadi kan, gue kan baru seumur hidup sebenarnya baru di 2 sekolah. Di sekolah yang pertama itu kita punya kebebasan menciptakan pelajaran. Oh, materi yang mau lu Jadi sampaikan. ada objektif. Selama objektifnya tercapai, menuju ke sananya terserah. Kalau yang di sekolah sekarang itu ada silabusnya. Gue harus ngajarin apa? Berdasarkan Cuman dua-duanya set up apapun si kurikulum ini, menurut gue kalau kita nggak bisa kaitin itu sama kebutuhan sehari-hari, anak nggak nyambung banget udah. Iya. Ya, sama pokoknya kayak kita dulu kan ngulang kan. Kita pada akhirnya cuma ngulang apa yang disuruh bikin. Sama kayak juga sih. Iya itu. Kepake tapi kan parsial banget ya. Iya, nggak ada itu deh Lo gitu. ngerti cara ngetik gitu atau copy paste atau apa. Cuma Akhirnya gue main Fruity Loops doang. Main apa? Fruity Loops. Makanya sebisa mungkin si pelajaran ini walaupun cuma belajar Word misalnya, goalnya objektifnya bukan Word-nya. Jadi objektifnya PPT deh, misalnya PPT ya. Menuju PPT tujuan utama presentasi itu bikin PPT itu kan presentasi. Nah, sebenarnya berarti objektif itu presentasi itu. Jadi anak diajarin untuk presentasi. Tapi ada hands on skillnya bikin presentasinya. Itu hanya tools aja. Betul. Kalau dulu kan toolsnya yang kita diajarin. Iya, kenapanya kan. Kenapa? Iya. Jadi kalau sekarang Word, PPT, Excel diajarin kenapanya gitu. Nah, habis itu untuk menuju kenapanya itu nih loh, bisa gini loh. Nah, itu jadi ngajarin Excelnya kayak pakai formula gitu kan. Buat apa belajar formula kan? Kita balik dulu. Jadi bukan si bahan Excelnya, tapi kita ngelihat nih kalau lu mau gini, misalnya kita mau bikin kasir-kasiran nih. Terus gua ajarin formulanya ini. Jadi lebih relevan buat mereka gitu. Ada backgroundnya, nggak tiba-tiba juga ini formula buat nambah ya yang sama. Hafalin ya. Buat ada Google juga bisa ya. Padahal di Excel tuh di help atas tuh nyari tiap ujian gue help. Ada semua fungsi mau apa gitu kan. Bener, nggak fungsi jadinya. Makanya gitu. Nggak tahu kalau di nasional sekarang kayak apa, nggak ngerti gitu. Nggak apa-apa emang pengalaman lu aja. Udah mengerti itu aja. Iya, itu ya, beda banget ya. Nah, gue tertarik sama lu tadi ketika lu sekolah awal kan lu diberi kebebasan, dapetnya objektifnya sama. Nih kalau di sekolah itu kan bisa jadi guru nggak satu kan, misalnya guru komputer kan mungkin ada banyak. Nah itu nggak apa-apa, mereka materi beda tapi objektifnya sama kan. Apa lu kayak harus sync up dulu kayak gini kayak gitu. Jadi pasti di tiap departemen tuh kayak di kantor biasa ada kepala departemen lah. Oke. Kebetulan gue kepala departemen. Banyak kebetulan ya dia ya. Jadi gue jadi tiap mereka mau bikin sesuatu pasti gue cek dulu ini sesuai dengan apa yang diobjektifkannya nggak gitu. Karena ada guru-guru yang nggak salah sih, terserah pola pikirnya tuh, urut pikirnya kayak apa. Cara ngajarnya juga. Benar. Jadi yang pertama misalnya ada orang yang base mikirnya tuh dia outputnya dulu. Misalnya meja deh, salah satunya dulu ya kalau pas pelajaran desain. Meja kan intinya buat naruh barang. Nah, goalnya itu kan berarti gimana lu bisa naruh satu barang di atas. Desain mejanya bisa apapun itu. Terus ternyata objektifnya adalah membuat satu alat multifungsi yang dapat digunakan sebagai bla 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 bla. Ternyata ada guru yang mikirnya itu hasil akhirnya apa gitu. Jadi tadi kalau mungkin nggak guru bisa beda-beda, mungkin banget yang di sekolah pertama ini hasil akhirnya beda-beda. Nah, tapi ada juga orang yang
menggapapakan itu. Jadi kalau tadi output base ya, dari product base-nya, Produknya. lo mau jadi apa dulu? Kan ada yang semua bikin meja kakinya 4, ada yang semua bikin meja, ada yang kakinya 1, ada yang kakinya 2, Iya. tapi meja semua nih kan. Outputnya sama. Dua-duanya sama, outputnya justru beda yang ini. Yang sama tuh yang tadi Objektifnya kaki sama. 4, Hakim tapi dua-duanya objektifnya sama kan. Gitu. Jadi kita tergantung gurunya sih mau ngajarinnya ke arah mana. Lo mau mass product dengan satu barang desain yang sama, atau lo diajarkan berpikirnya. Nah, lo diajarkan kalau berpikirnya bahwa meja tuh nggak selalu kaki 4. Harus kaki 4. Yang penting Tapi tujuannya bisa naruh barang. Dua-duanya benar. Si fungsinya sama. Iya. Biasanya gue ngasih contohnya gini, kalau ke murid atau ke guru lain itu, lo disuruh gambar orang megang payung, yang satu stickman, yang satu manga base, yang satu lagi realis, yang benar-benar kayak orang benar. Tiga-tiganya full mark. Ya padahal yang ini stickman doang, tapi objektifnya tercapai kan. Dia gambar orang megang payung. Oke. Nah, itu yang orang belum bisa ikhlas biasanya. Iya sih. Dia gitu doang. Gue juga mau ngomong kayak gitu. Itu kan berarti kayak masa di kelas ada 5 orang, mereka punya Betul. pemikiran ya beda-beda, tapi pemikiran yang beda. beda-beda. Padahal objektifnya atau ya tadi lu bilang fotonya sama gitu. Dan lu tidak bisa menyalahkan salah satunya kan gitu. Bagusnya pendidikan sekarang mengarah ke sana. Gitu. Iya sih. Jadi nggak salah. Iya. Nggak ada yang salah gitu. Iya. Yang diuji kreativitas. Kreativitas ya, bukan itu exact value-nya. Ya. Kalau ini kayak gini. Menarik gue nonton drama tentang guru juga kan, drama Korea kebetulan. Apa? Mad Dog, drama tentang drama Korea tentang guru. Wah, keren banget. Bukan. Beda banget nih. Guru silat. Guru silat itu. Gue mau nanya ini Mas, balik lagi. Kan kalau sekolah biasanya ya kalau kita nyebutnya ujian ulangan, ya kan either semester atau apapun itu. Dan tadi guru kan beda-beda. Tapi kalian harus itu yang bertanggung jawab untuk bikin soal, misalnya ada 3 guru, itu mereka harus bikin, maksudnya harus bikin semua, baru disatuin, terus dievaluasi yang mana bakal dipakai, atau kayak gimana prosesnya biasanya? Ulangannya bebas, tergantung guru. Bebas enggak gimana ya? Iya, soalnya intinya kalau bikin soal pasti dibebasin ke gurunya masing-masing. Isinya kan pasti harus sesuai dengan apa yang telah dipelajarin. Kan terus tahu-tahu kan kita sering banget dulu yang kayak apaan nih nggak diajarin. Iya gitu. Sebenarnya enggak loh. Gua semenjak jadi guru tuh sadar emang kita yang rese banget dulu kayak pas sekolah. Pas dibilang kayak ini nggak keluar. Gue ngerasain itu soalnya pas bikin ujian. Soalnya kan belum diajarin. Enggak, lu yang nggak dengerin. Kita yang lainnya ya. Gue ngajarin dulu. Ya dari balik tadi jenis soal misalnya. Sekolah gue yang lama itu ada jenjang divisinya. Primary, SD, SMP itu disebutnya MYP. Yang terakhir itu namanya DP. DP itu diploma program sebutannya, kayak semi college. Dia cuma 2 tahun. Kalau kita kan SMA 3 tahun. Di Cambridge pun sama. Jadi primary itu sampai 6. SMP-nya tuh beda, sampai 4 juga, 4 tahun. Jadi secondary 1 sampai 4. Terus SMA-nya junior college sebutannya. Itu 2 tahun doang. Nah, kalau jumlahnya sama, cuma potongannya beda. Sama nasional beda banget. Kalau yang 2 ini potongannya sama 42 terakhir. Terakhir 42. Gurunya di level mana dulu tadi? Kalau dia megang SMP, pasti dia akan bikin yang soal SMP. Kalau dia di SMA, dia bikin yang soal SMA. Jadi kemungkinan besar soalnya beda-beda. Tanda kutip ya, beda-bedanya apa nih? Kalau pasti di level yang sama, objektif soalnya ya itu kan. Jadi sama aja sebenarnya. Boleh atau enggaknya itu tergantung tadi. Ini susah banget enggak sih gitu. Nah itu yang menilai. Itu dievaluasi, kita lihat pasti. Susah banget apa soalnya? Soalnya. Jadi ngeceknya biasanya gini. Itu ada level per soal. Soal tuh kita nyebutnya taksonomi Bloom. Ini jadi belajar tentang kita ya apa. Kita selalu belajar hal baru dari setiap tamu. Taksonomi Bloom itu level tingkat level nalar seseorang dalam belajar. Jadi awalnya tuh understanding. Isinya tuh tentang kalau kita tuh ngafalin, recall. Itu levelnya recalling gitu. Jadi cuma kayak mengulang kembali. Yang kedua tuh ada analisis. Jadi biasanya ada study case
study case, kita analis anaknya bisa analis apa enggak. Terus ada step berikutnya tuh applying. Jadi udah dari knowledge itu mereka apply ke konteks tadi, kontekstual tadi. Gimana cara mereka solve problem. Terus ada level berikutnya evaluasi. Itu level dimana kita harus bisa melihat plus minusnya sesuatu, terus ngasih rangkuman bahwa sebaiknya gini, ngasih solusi. Ada kesimpulan akhirnya ya. Yang level paling tinggi itu level creating. Jadi mereka udah bikin sesuatu yang baru lagi, menghasilkan sesuatu yang baru dari tadi kan ada analisa, evaluasi. Nah dari analisa dan evaluasi, lo harusnya udah bisa menghasilkan sesuatu yang baru sebagai solusi. Nah level inilah nanti yang dicek sama si biasanya koordinator. Lo ngasih berapa macam sih? Nggak boleh tuh lo dari awal 10 soal tuh isinya evaluasi semua. Mati tuh anak. Jadi harus imbang, ada yang cuma ngafalin doang, ada yang apply, ada yang analisa, ada yang evaluasi, ada yang creation. Beda-beda. Itu yang bikin boleh atau enggak. Boleh keluar sebagai soal ujian. Kalau soal beda-beda, tiap tahun pasti berubah kalau gurunya ganti ya. Malah kita di encourage untuk nggak pakai soal tahun lalu sama sekali. Kalau nggak mereka bisa minta kan ada kelas. Iya. Kayak pengalaman banget. Nggak pernah tuh, hampir nggak pernah ada guru pakai soal yang sama. Kalaupun sama, biasanya kita dibolehin cuma 50%. Itu dicek. Ya yang paling repot memang koordinatornya akan selalu harus ngecek kontennya. Iya, mereka tuh ngumpulin Google Drive-nya gitu kan. Ya gua ngecekin satu-satu kalau misalnya kayak gitu. Itu sampai kurang titik koma aja balikin. Karena kan di print. Saya ini kurang kiri balikin. Kayak formatnya harus sama, harus seragam. Itu kayak revision skripsi tau nggak? Iya. Jadi gue sangat mengapresiasi guru-guru gue dulu dan dosen gue ya sabar banget dengan kehancuran tulisan kita ini. Tapi ya kan kita nggak pernah disuruh nulis kan. Enggak. Pas kuliah tiba-tiba juga revisi nulisannya. Berapa ratus halaman itu? Terakhir ada karya tulis harus bikin. Itu apa sih? Tapi kan dia nggak pernah. Sorry sih kita nggak pernah dicek loh format, bener nggak? Kita cuma kayak udah tulisannya tidak tahu apa yang saya bikin. Iya, tapi sampah udah pasti yang gue bikin. Oke, berarti itu koordinator emang ada. Semua mereka berpartisipasi untuk kasih soal, terus ya koordinator yang bakal ngevaluasi mana yang bisa, mana yang boleh. Per satu guru ini pasti bertanggung jawab sama level yang diajar. Jadi bukan ngumpulin misalnya Raga lo sama gue bikin masing-masing 5 soal. Masing-masing 5 soal. Nggak gitu. Kalau lo ngajar kelas 3, ya udah lo bikin soal kelas 3 aja. Nanti gue ngeceknya ya level itu aja. Iya. Per level. Jari lu nggak? Apa? Jari lu. Nah, tadi lu mention kan ada apa ya namanya ya? Apa ya? Bukan level sih, kayak bagian-bagian kayak lu sendiri lu bilang gue sebagai koordinator, head departemen atau koordinator. Nah, mungkin lebih spesifik di jabatan. Iya, nggak tahu itu termasuk jabatan atau yang atau level organisasi lah pokoknya ya. Di sekolah lu ini atau pengalaman lu ini ada apa aja sih ininya? Level jenjang karir. Entry-nya sih guru biasa sih biasa. Apa lu start jadi koordinator? Enggak. Dari service enggak ya? Gua pertama guru pasti ngajar doang biasa. Tiap sekolah pasti sistemnya beda-beda sih. Sistemnya beda-beda. Tapi yang pasti entry level kita pasti guru ngajar. Yang bertanggung jawab ngajar aja. Dia nyiapin bahan itu terhadap levelnya sendiri. Terus beda ya tiap sistem sekolah atau sebutannya mungkin beda. Itu biasanya naik ya departemen koordinator. Kalau setelah itu tuh biasanya ada kurikulum, head of kurikulum. Departemen koordinator itu berarti masa koordinator di pelajaran dia aja? Iya, betul. Gua kebetulan koordinator departemen sama koordinator level. Jadi koordinator level itu nggak tahu ya di sekolah lain ada atau enggak. Tapi koordinator level itu fungsinya ngebawahin level tersebut. Jadi bukan subjeknya lagi. Iya, tapi level itu. Kalau tadi kelas 3, kelas 3. Betul. Jadi gue megang SMA. Jadi SMA 2 sama 3. Kalau di Indonesia 2 sama 3. Karena SMA satunya kan dimasukinnya ke yang SMP jadi ini kan. Gue megangnya yang SMA, ya itu. Jadi nanti misalnya ada anak yang ngadu, soalnya pelajaran ini
kacau banget, sering dikasih free time misalnya. Itu dia ngadu. Iya. Free time banyak. Kebalik ya. Iya. Kita senang banget kalau kita beda. Free. Ini kebanyakan free time gini. Nah itu gue investigasi ke guru Kalau itu. gue jadi bapak juga, kebanyakan free time. Enggak ya. Ada teman. Iya kan sekarang gitu kan ngerasain. Iya si Fahri kan kayak gitu. Sebut nama si Fahri kan gitu. itu Oke. nggak tahu sekolah lain nggak selalu ada sih si level koordinatornya. Jadi departemen, guru, subjek koordinator, level koordinator. Terus ada kalau di sekolah gue ada 2, head of academic sama head of student development. Student of development tuh BP. kayak kepalanya, kalau mungkin dulu ketua supervisor OSIS lah. Dia yang bertanggung jawab sama pembina OSIS. Tapi bedanya nggak cuman karena OSISnya ada lagi sendiri, ada pembina OSISnya lagi sendiri. Tapi dia tuh fokusnya si head of student development ini yang mikirin welfare-nya student. Misalnya nih, kita bikin konser deh tahun depan misalnya, bikin pensi. Boleh yuk dibantuin gitu. Jadi si guru ini yang human resource-nya sohibnya murid lah gitu, biar kayak gitu-gitu kita bikin workshop gitu. Kegiatan event gitu. Jadi nggak dilepas ke OSIS doang, dia yang bertanggung jawab. Kayak misal mau bikin ini sports day gitu, tanding antar angkatan. Ya udah kapan dia ngatur. Kita tahun ini mau ada akhir tahun apa tahun depan mau field trip misalnya. Nah itu student development yang megang. Jadi mikirin itu kan kalau di dunia kerja tuh HR, professional development-nya orang. Misalnya lu mau training, mau ngelatih diri untuk ikut workshop apa. Nah itu si student development tim ini yang mikir. Which is salah satunya gue si level koordinator tadi itu. Jadi gue akan melihat kebutuhan anak SMA misalnya. Besok nih akhir tahun ini kita mau ada workshop how to handle your emotions. Jadi anak zaman sekarang kan sering banget tuh, aku depres gitu. Asik. Banyak lah emosi anak muda berkecambuk. Dulu juga depres, cuma diem-diem aja. Iya, bedanya dulu kita gitu kan. Kita kan dulu kayak gitu. Sekarang kan mereka ada platform bisa. Lebih bagus. Nggak tahu sih gue tuh lebih bagus apa enggak, cuma ya udah lah ya. Pada zamannya dianggap nggak ada gitu. Padahal ada mungkin pada zaman kita gitu. Ada. Nangis aja di kamar mandi, di timer terkebut. Terus karena nggak ada shower pakai gayu. Saya jadi dramatis lagu emo. Iya. Cara-cara tembok. Oke lanjut. Itu dia Pak, udah head of academic sama yang tadi itu apa? Head of itu tadi student development sama akademik biasanya sama. Nggak tahu sekolah lain ada atau urutannya biasanya beda-beda. Terus setelah itu bisa dibilang wakil kepala sekolah langsung. Terus kepala sekolah. Paling tinggi itu berarti kepala sekolah itu cuma 1 atau ada banyak? Dulu kita 1. Terus tahun kemarin tiap sekolah cara handle sistemnya beda-beda tergantung ownernya. Sekarang kita tiap ini ada. Karena di sekolah gue tuh ada TK sampai SMA. Jadi TK ada prinsipalnya sendiri, terus di SD ada sendiri, SMA ada sendiri. Iya. Berarti paling tinggi di sekolah adalah selain owner kepala sekolah. Iya. Malah kadang ada yang kepala sekolahnya ownernya. Beda-beda. Indonesia sendiri bikin sekolah. Lu tahu nggak kalau kita kan ngomongin tadi masalah lu masa kalau private school kan kalau lu nih ya kan, apa lu tahu nggak kalau yang ada di luar sana yang negeri kayak gitu? Nggak terlalu tahu sih kalau yang zaman sekarang negeri gimana. Ya isi-isinya juga bingung. Karena dulu pernah sih masuk, tapi nggak bikin jadi tahu juga sih. Kita tuh ada sebutannya program pengimbuhan. Ini programnya pemerintah. Tanggung jawabnya sekolah SPK, tadi sekolah internasional ini untuk share ke sekolah kisaran mereka. Negeri kisaran. Betul. Jadi kita diwajibkan kayaknya tiap tahun deh. Soalnya kemarin tahun ini udah selesai yang dari SD. Jadi kita bikin training, ngundang sekolah di sekitar. Terserah sih programnya gimana. Tapi yang kemarin yang kita lakukan tuh kita ngundang sekolah di sekitar kita untuk datang ke sekolah kita. Terus kita training. Apa itu training? Itu namanya program pengimbuhan. Training teknologi aja sih kemarin kayak pakai Google Drive, pakai Office yang tips and tricksnya gitu, macam-macam. Itu dibebasin dari dan harapannya ya harmonis lah intinya. Kan yang kejadian kan dari dulu kan selalu kayak kesannya eksklusif kan. Emangnya kan? Juga kayaknya sebenarnya iya. Ilmunya juga kayaknya jauh banget. Nah itu kan gara-gara
Agak jangan Salah jurusnya. satu ada apa ya? Ada student development, ada segala macam. Jadi Kurikulumnya. nggak belajar doang. Bener. Itu bikin gap beda banget sih. Jadi abis sekolah Lumayan. udah ngerjain hal lain gitu. Bener. Nah, cuma belajar. Itu kita saat ada tamu lagi nih, guru apa? Guru negeri duduk bareng bakal pasti kayaknya. Enggak. Sebenarnya justru nggak tahu ya bakal debat atau enggak ya. Tapi yang pasti nggak ke kita sih. Kita Iya. concernnya ngerti banget karena dulu sempat ada field trip ke daerah Sukabumi. Untung lupa nama sekolahnya dan nggak akan disebut juga sih. Cuma yang kejadian tuh pada saat kita kunjungan ke daerah itu, terus datang ke sekolah itu, Hah? gurunya hilang. Yang hilang itu guru-guru yang ya kebaca lah ya, kayak guru bahasa Inggris tiba-tiba absen, guru matematikanya nggak ada, guru sainsnya Maksudnya nggak ikut. nggak masuk, absen. Nggak ada hadir. Bolos hadir, nggak datang di sekolah itu. Terus awalnya kan kayak kita ngeliatnya kayak wah kenapa nih, kasihan banget gitu. Ya setelah itu ya ngobrol-ngobrol antara guru kami, ini bukan sekolah yang sekarang ya, Iya. di sekolah saya yang sebelumnya, bisa disimpulkan bahwa mereka minder. Oh, jadi nggak mau. Jadi menghindar. Kita ngerti banget lah, maksudnya resource-nya kan beda banget ya, Aha. dari mulai kesediaan teknologi dan kawan-kawan, atau tadi kegiatan yang bisa kita ceritain. Kalau kita kan swasta itu kan apa namanya, dananya kan private juga. Betul. Jadi Iya. kita mau bikin apa sebanyak apapun mungkin mampu gitu. Kalau di mereka kan enggak, which is sayang banget sebenarnya, mereka Iya. potensinya hampir kalau potensi muridnya tuh Potensinya mah ada gitu potensi kan. muridnya sama persis. Iya, lah, bisa potensi dibilang. pasti sama. Aplikasiannya lah. Kita nggak bisa bilang nggak ada kan, karena nggak pernah ada buktinya untuk enggak. Iya. Kalau itu sama-sama resource-nya disamain, Bisa aja. Bisa aja. nggak tahu tuh hasilnya berapa. Ini menarik. Jadi emang secara resource pun kita ngomong gurunya ya kan. Ini tadi backgroundnya juga beda. Cara cara penerimaannya juga pasti beda kan. Sedangkan kalau guru kita ngomong negeri itu pasti PNS ya. Itu pasti PNS kan? Enggak. Enggak pasti. Enggak. Oh enggak pasti Enggak juga ya. Oh, enggak pasti. Kirain itu pasti kita ya. Ada yang iya, ada yang enggak. Ada. Kalau dulu tuh ada yang swasta pun ada yang yang negeri itu kayaknya sekarang iya deh. Sekarang ya. Tapi belum semua deh, karena kan belum bisa ditaruh ke semua pelosok sebenarnya. Jadi nggak tahu proses yang terbarunya seperti Seperti apa. apa. Itu beda banget ya sama proses Lumayan. lo yang kalau di private kayak gitu kan. Nah lu nih, kita ngomongin lo aja deh kan sebagai guru itu tuh harus ada background pendidikan tertentu nggak sih? Kan kalau di kuliah kan ada sarjana pendidikan kan, itu guru mostly ekonomi. yang bakal dijurusinnya ke guru pasti kan, ajar PNS atau apa gitu lah. Kalau mungkin di sekolah lu atau pengalaman lu. Kalau di SD itu namanya PGSD, perguruan guru SD. Itu ada. Itu ada kuliahnya. Itu ada kuliahnya. Iya, Oh. bukan mata kuliah. Jurusan. Jurusan. Ada. Hmm. Kalau yang SMP ke atas, aduh. Kaget ya, sama. Sebenarnya ada juga, cuma ada pilihan lain, yaitu lo background lo harus sama dengan apa yang lo ajar. Oke. Jadi gua nggak boleh ngajar bahasa Inggris. Karena lu nggak ambil Karena jurusan itu. Iya, karena background gua IT kan. Oh. Jadi gua bolehnya ngajar IT. Dan itu mulai tahun 2000 digencarinnya tuh mulai, harusnya sih udah lama, cuma kayaknya baru striknya itu sebelum pandemi. Sebelum pandemi itu pemerintah ngecekin. Jadi kalau lu mau sebagai sekolah, kalau mau diakreditasi dan dapat nilai bagus, guru lu harus sebutannya inline dengan apa background mereka. Background mereka. Kalau Oh. enggak, Boleh ngajar fisika gitu. nggak boleh. Walaupun lu jago banget misalnya di Katanya ya. matematik, ya nggak boleh. Kan di komputer itu kan belajarnya matematik. Ya gua nggak boleh ngajar matematik. Ada yang bilang boleh sih, cuma tetap yang diutamakan tuh nilai pertama tuh dari pemerintah, lo akan di approve sebagai wah bagus, lo udah cocok bla bla bla, itu kalau background lo sesuai dengan apa yang lo Saya ajar. wajar. Terus kayak ini polemik juga sih. Guru bule kalau dia bukan expertnya dalam bidang tertentu nggak boleh ngajar pelajaran lain selain bahasa Inggris. Itu sempat diributin. Gue setuju nggak setuju, karena let's say lo foreigner ya, Ya. terus lo expat, lo datang ke sini, lo lulusan ekonomi,
ya kita punya guru ekonomi banyak loh, kalau ngambil ekspat gitu. Jadi lo cuma boleh ngajar sini kalau bahasa Inggris aja dong. Cuma kan ada hal-hal tertentu yang lo benar-benar ekspertis di bidang itu, atau enggak kita sebagai ya perlu diakui juga, kayak kita sekarang kayak misalnya nyari guru geografi, nggak banyak yang mau jadi guru sebagai backgroundnya geografi. Pasti kan jatuhnya mereka ke geologis atau antropologi atau apa. BMKG. Ya, nggak tahu juga kan. Jadi jurusannya harus sama. Kalau SD, si PGSD ini tuh mencakup banyak. Jadi kalau lu sebagai jurusan PGSD, itu kemarin guru-guru kita tadinya backgroundnya macam-macam kan. Tapi harus semua ngambil PGSD pada akhirnya. Kalau lu ngajar SD wajib ya. Wajib semua itu. Karena si PGSD ini yang bikin lu eligible buat ngajar semua subjek. Jadi misalnya lu jurusannya backgroundnya desain, SD itu satu wali kelas tuh dia ngajar semua banyak. Jadi lu harus ikut PGSD itu. Gitu. Tapi boleh juga kalau misalnya di SD kayak ada salah satu guru di departemen gua backgroundnya IT, ya udah dia ngajar IT doang jadinya. Dia nggak jadi wali kelasnya, nggak jadi apa. Kalau wali kelas itu harus jadi yang SP? Nggak wali kelas, maksudnya dia emang akhirnya difokusin buat ngajar satu subjek aja. Sedangkan ada beberapa guru lain yang ya, karena dia disuruh ngambil PGSD, tadinya nggak ada PGSD terus disuruh ngambil, ya udah jadi bisa di sains, bisa di Inggris, bisa which is menguntungkan juga buat mereka kan. Artinya ya lu nggak akan kalah dengan orang yang punya satu penjurusan, aman lah si guru ini. Itu di level apa? Level SMP dan SMA? SMP SMA udah fokus satu, jadi yang backgroundnya sesuai aja. Dan itu kayak lu kan, lu nggak punya program itu kan tadi pendidikan itu yang penting lu sesuai aja jurusan lu sama materi. Betul, IT aja, gua ngajar IT aja akhirnya. Dulu padahal kayak ngajar fotografi gitu-gitu tapi ekskul, itu nggak masalah kalau ekskul karena program tambahan. Kan, bukan program wajib sekolah. Nggak ada di kurikulum lah. Gitu. Ya nggak ada di kurikulum. Apa sih sebutan kurikulumnya fotografi? Apa tadi PGSD ya? Itu yang sarjana pendidikan itu di Indonesia. Ada. Apa maksudnya gimana? Yang fakultas pendidikan ada. Ya kan kayak di gitu kan. Trisakti ada, Atmajaya ada. UI nggak tahu deh. Tapi yang swasta tuh banyak kok yang ada PGSD. UPH aja ada. Khusus buat SD biar bisa jadi wali kelas. Bisa ngajar semua. Iya. Gurunya bisa macam-macam. Bahasa Inggris. Iya, yang spesialis tuh biasanya yang gitu. Beda olahraga. Tapi yang padahal PGSD itu termasuk Inggris. Ini dulu ini aja kali. Sekarang udah sama kali. Iya. Bahasa Inggris juga. Nah kalau di sekolah lu nih tadi di luar dari pendidikan gitu kan, oke tadi sekolah SMP SMA sama jurusannya, ada skill tertentu nggak sih yang dilihat kalau lu mau apply sebagai guru di sana, atau ada tes atau ada apa ya? Biasanya pengalaman 10 tahun sebagai biasa sih, maksudnya daftar kerjanya. Misalnya gue mau jadi guru nih di guru komputer di komputer lo enggak sih, interview biasa aja. Oh paling ini biasanya setiap guru tuh pasti kalau mau ngajar tuh pertama kali daftar tuh ada demo teachingnya dulu. Jadi demo teaching ya, itu yang demo teaching dulu. Jadi tesnya. Biasanya ditaruh ada dua skenario. Satu kalau ditaruh di kelas beneran. Yang ada studennya. Yang di level lalu bakal atau mau aja. Ya udah ketemu si anak-anak yang beneran ini, atau kalau dulu gue ketemunya cuma sama si subjek koordinator gue dulu sama salah satu anggota departemen gue. Terus kayak mengajar palsu gitu, ngajarnya kemana? Simulasi doang. Itu kayak gitu sih biasanya di tes itu. Ya ntar suka nggak sukanya udah tergantung hasil dari situ. Ya. Oh cocok nih ngajarnya asik gitu misalnya. Ya udah masuk. Kalau yang lain-lain ya. Karena ini dulu wejangan dari sekarang udah jadi kepala sekolah SD ya. Namanya ASK, dia bilang ASK. Attitude, skill sama knowledge. Attitude, skill, knowledge. Ini sebenarnya applied untuk semua pekerjaan. Iya sih. Kalau dia tuh nggak pernah, misalnya ada orang daftar gitu ya sebagai guru baru atau applied, dia nggak pernah mempertanyakan skill sama knowledge. Yang dia selalu pertanyakan attitude nomor satu. Jadi dia percaya orang yang lulus dari jurusan apapun itu punya skill dan knowledge dari jurusan itu. Kita nggak, biasa aja dia bego, nggak gitu kan? Tahu dari mana kan? Iya. Tapi yang pertama lihat attitude-nya. Nah berarti terpenting itu buat adik-adik,
Itu interview, pas interview dia. attitude-nya dilihat, cara dia handle pertanyaan, ngobrol-ngobrol pas. Nah itu sampai sekarang nempel tuh dari interview pertama saya di sekolah yang sekarang ini. Si Askin itu selalu saya kasih ke murid kebetulan sekarang sudah sampai di tahap kami lagi rekrut guru baru juga, itu selalu saya sebutin ke guru baru. Skill dan knowledge itu saya yakin Anda punya. Saya pengen lihat attitude. Penting ada lah. yang baru seminggu mulai ngeluh. Pak, kok gini ya gitu. Saya saking sebelumnya, kamu ngomongnya mah HRD kalau mau keluar baru seminggu udah ngeluh. Tapi gue kayak gitu ada probation juga kan bisa kalau karyawan swasta ya, biasa. Sebenarnya kok karena kan kalau guru kan langsung tahun pertama kontrak kan. Oh, 1 tahun pertama tuh kan. Tahun pertama kontrak. Ya kalau misalnya di tengah tahun nggak perform, klausanya kan ada, ya udah. Oh bisa aja probation nggak ada. Oh beda ya lah ya. Ya 1 tahun itu. Biasa setelah setahun Full permanen. enggak. Kalau nggak suka ya ki. Oh. Kalau masih naik turun biasanya kontrak Lanjut sampai kontrak. tahun berikutnya maksimum tuh di 3+1 apa 4+1 lupa. Nah, setelah itu kenapa? Kalau bagus biasanya di hire langsung. Permanen sebagai permanen. Oh berarti ada nggak langsung permanen ya? Jadi bisa lebih lama ya untuk permanen. Iya tergantung. Ada yang 5 tahun kontrak terus. Tahun kelimanya kita nggak bisa terusin lagi. Padahal gurunya sebenarnya nggak gimana. Oke banget. Oke. Cuma selama 5 tahun jalan tuh gini terus. Jadi pertimbangan dari HR juga kan gimana nih? Ya konsisten performanya. Nah ya ketika lo ngomong gini terus apa sih sebagai guru tuh yang dilihat performance-nya apa? Kalau misalnya kalau kita kerja kantoran mah kan pidato, ini pidato yang gue selalu pakai. Jadi boleh. Gue juga ngeliat kamera juga boleh. Silakan berpidato. Gue kebetulan aktif di luar sekolah tuh. Ada satu teman guru gue dulu dia ngajar di JIS. Sekarang dia pindah ke sekolah lain. Saya nggak sebutin. Kita tuh S2 bareng. Terus sebagai mahasiswa yang duduk paling belakang. Terus ya gitu lah. S2 tapi Mahasiswa S2 duduk paling belakang. Dia jauh lebih tua dari saya. Jadi dia suatu hari bilang, bikin yuk komunitas guru untuk membantu guru lain. Yuk kita kumpulin guru-guru Terus sorry, gue nanya, itu lu udah jadi guru? Udah. Lu tau S2 kan? Lagi S2. S2-nya pendidikan kebetulan gue. Jadi di S1-nya kan jurusan. Kita bikin itu. Nah, terus bikin komunitas ini. Kita pergi tuh ke Purwakarta, ke Jogja. Terus dia pernah ke San Francisco, ke Texas. Bikin workshop buat antar guru. Oh iya. Terus balik ke pertanyaan tadi. Di setiap workshop ini itu ada satu ujangan yang saya selalu bilang. Challenge nomor 1 itu bikin kita update. Jadi kan tadi pertanyaannya coba apa tadi? Oh iya, performance-nya tuh guru tuh yang dilihat apa? Guru tuh selalu bilang gitu. Ini nggak tahu ya, kayaknya pekerjaan lain relevan juga sih. Gila, gue udah datang tepat waktu. Gue ngerjain ini nggak pernah. Gue pokoknya oke lah. Itu selalu pikiran orang ya. Kayak misalnya, kok gaji gue nggak naik? Kayak nggak diapresiasi lah, gitu kan. Buat gue itu tugas, itu kewajiban lo. Jadi kalau mau ngomongin soal naik turun, lu ngasihnya di atas 100% atau enggak? Kalau lu ngasih 90, 100, 70, 100, ya lu gimana mau? Below performance itu meet expectation buat itu. Sesuatu yang lu emang harusnya melakukan itu tanpa pamrih. Emang itu kewajiban. Jadi digaji segitu tuh ya untuk 100%. Iya, itu benar. Setuju. Iya. Nah, terus naik turunnya si orang ini oke itu dalam arti memenuhi ekspektasi. Meet expectation ya masih di standarnya emang. Emang tanggung jawab dia segitu. Terus hilang misalnya dokumen telat apa yang menjadi kewajiban dasar. Gitu. Jadi pidato gue adalah kalau lo mau dinilai lebih atau performance lo dianggap ya tadi bukan naik turun, ya lo kasih lebih juga kerja di atas
ekspektasi gitu. Ya, make sense. Baru dinaikin kayaknya. Baru Baru lu bisa bahkan lu lihat. nggak perlu minta, udah nggak mungkin nggak dinaikin Hmm, Oh, iya. gitu. Lu kalau sampai enggak ya sekarang pilihan lu mau stay atau enggak. Ya. iya. Setuju sih gue. Nggak pernah minta. Yes. Make sense banget lah. Setuju gue, setuju. Ada dulu Apapun. saking nggak tahu saking sadisnya ke daerah Purwakarta kayaknya apa Jogja gitu. Saya bilang gini, jangan marah kalau 5 tahun ke depan Anda dipecat sama perusahaan karena tadi merasa melakukan hal-hal tadi. Saya udah datang tepat waktu, saya kerja gitu. Terus ya kalau gitu saya hire fresh grade aja yang murah, yang kayak gitu tadi. Yang bisa Bisa di datang tepat waktu. ya, Ah. Kalian kan iya lah sebagai senior kan di hire nge-set up bar yang tinggi dong, betul. bukan ngelakuin bare minimum. Kalau ngelakuin bare minimum mah cara aja yang murah, yang nggak minta nih gaji. Betul. Harus ya, maksudnya kita ngomong gitu ya, tapi bayangin persaingan dalam industri apapun kayak gitu Iya. kan main. Ya, ya. Kalau kita nggak stay above the standard ya udah mati tenggelam karena lu ada ribuan kandidat lainnya Yang baru-baru nih. yang baru Nah, mau Menggantikan. yang masih mau disuruh-suruh. yang masih yes man aja gitu kan. Nah, kayak kita punya komplainnya, nggak kayak bukan kita sih, orang-orang lain yang punya komplainnya. Dan itu gue punya goal itulah yang waktu itu sampai komunitas itu terbentuk. Gue pengen bikin orang-orang ini tuh stay above the standard level. Oh. Kita balik aja kayak misalnya ada guru-guru yang resistennya tuh tinggi banget terhadap perubahan. Ya, Terus gue tanya gini, 5 tahun ke depan mau ngapain? Guru apa pak? Oh penjaskes. Coba lu bayangin 10 tahun lagi. Emang masih bisa? Kita aja sekarang kayak duduk aja ada suara dulu. Gitu. Gue nggak ada. Nggak ada. Gua ada. Jangan dong. pas bangun. Iya kan? Mas Bang. Gitu. Ada gitu. Gitu tapi itu perlu dipikirin loh dalam hidup lo 10 tahun lagi lu bisa nggak seproduktif yang sekarang. Pas banget gue guru teknologi, artinya gue mengedepankan itu. Lu mungkin nggak shoot lu jadi keren banget, enggak. Coba lu aplikasiin pelajaran lu dengan teknologi. Soalnya ya, di olahraga campur iPad atau apa ada kegiatan apanya yang bikin lu tuh beda banget dengan guru lain. 5 guru penjaskes 5-5-nya bisa main bola basket. Lu cari ini ya, unique value. Benar, unique value apa itu karena anak sekarang juga lagi Mereka juga susahnya di sini. unique value. Ya, jadi lu kayak lu sendiri gitu sebagai guru itu harus mikir juga gitu kan. Itu tadi balik tadi kan nanya dari persiapannya, gue harus selalu belajar. Iya. Kalau nggak habis. Justru teknologi yang paling Ironisnya yang paling cepat Yang paling cepat berkembang berkembang banget itu. paling nggak berhenti. jadi kayak lu enak guru IT. Paling nggak enak. Jalan terus. Karena begitu gue nggak ngupdate diri sendiri, habis. Gue habis. Cara knowledge pula ya. Mungkin kalau kayak MIPA tuh kan knowledge-nya segitu-segitu aja, nggak apa gimana cara kita bawanya kan. Iya. Guru matematik ya gitu. Iya. Tambah kali bagi Iya. kurang akar sin cos-nya. Wah, OpenAI. masa Ya kan, kontrol V? software yang udah banyak. Iya harus chat GPT itu loh. Iya, OpenAI sekarang Wah, itu ditanya. banget. Kita bikin orang desain Sudah subscribe. apa chat GPT serius buat bikin pertanyaan interview ya. itu lumayan ngebantu. Sangat kayaknya kalau gue juga. Ada anak bikin minta surat rekomendasi dong. Oke. Itu kayak asisten. Iya. Paling diganti detail-detailnya aja kayak Kita coba bikinin draft dulu. Iya, macam gitu. Kan kontrak pun kadang gue minta bikin gitu. Draft dulu, Boy. Iya. Oke. Menarik ya jadi guru. menarik, challenge-nya lumayan. Challenge-nya tadi kan yang harus update terus. Lu gimana cara lu update? Lu sendiri Baca. baca. Gue nggak seneng banget baca paling. Dua hal yang orang tuh nggak pernah nyangka. Misalnya orang yang kenal gue dari lama, kok bisa lu sih lu jadi guru? Itu satu. Kedua, kok bisa? Oh enggak deh. Sama. Nah, itu next Baca. question tuh. Baca tuh nomor 1 banget sekarang. Dan itu ironisnya yang gue nggak pernah suka. Ada 2 yang gue nggak suka tuh baca sama matematik.
Gue masuk IT itu isinya matematika doang. Matematika ya. Iya. Nggak ada yang lain nggak. Di IT itu dari awal sampai habis Ada tuh subjek math doang. matematika. Programming language itu hubungannya sama aljabar atau aljabar. Algoritma. Atau saya tidak mampu. Wah nggak sanggup. Terus yang kedua bacanya tuh artinya lu update dengan sehari-hari itu. Mulai dari teknologinya, masalah dari teknologinya apa. Karena kalau cuma tadi belajar software itu tutorial. Iya. Gue tuh di kelas kalau dia bahannya kayak video editing atau apa, gue nggak ngajarin, gue kasih video, lu tonton, lu bikin di rumah. Lu nggak ngerti, lu tanya gue di sekolah. Tapi kalau yang sisanya yang lain-lain, chapter yang lain, gue pasti ngajar. Karena itu ada ceritanya gitu, ini ada studi case gini gitu. Kalau cuma How to use mah ya, how to use mah tutorial. Enggak. Iya, tinggal YouTube aja. Iya. Jadi juga bisa buka OpenAI itu mereka. Iya, apalagi Iya, jadi bisa lah. tinggal bikin apa gitu kan keluar sekarang. Itu challenge guru zaman sekarang itu. Lo lawan lo YouTube. Yang dari mana-mana. Iya, gimana lo bisa bikin anak nih stay fokus di kelas dan nggak berpikir gue nonton di rumah aja ntar. Iya. Oh, ya tahu. Iya kan? Iya. Anak lu sekarang pasti juga kalau udah gini bukan kali itu mah gini. Apapun konteksnya gitu misalnya. Apa dulu Batman? Apa sih soal Batman itu Caka? Gue nyebut Caka gitu. Batman tuh bisa terbang. Oh iya itu dia. Bisa nggak sih? Bisa terbang. Kan dia punya ini. Coba itu obrolan kritis loh. Ada sayap. Bukan sayap itu, jubah. Superman juga coba gitu. Jubah bisa terbang. Itu perdebatan. Perdebatan Bisa terbang. Itu Strange juga punya jubah bisa terbang ya. Iya. Gatot Kaca nggak pakai jubah. Bisa terbang. Bisa terbang. Wonder juga. Luar biasa. Itu tapi beneran itu maksud pendidikan sekarang kayak gitu. Kalau lu mau Harus ditangkepin Critical ya. Iya, put it in the nutshell gitu kayak kalau lu lihat kayak gitu. Karena informasi yang lo dapat sama informasi yang lo cari itu bisa jadi dua hal yang beda terus jadi diskusi. Ya, harus diskusi, debat dan sebagainya lah. Nggak bisa cuma udah yang ini aja. Benar. Gue tuh sempet nggak mau di sekolah yang sekarang, bukan karena sekolahnya, tapi karena kurikulum. Karena gue datang dari sekolah yang sebelumnya tadi bebas itu. Gue bikin apa itu, bikin workshop kayu lah, ada workshop food technology lah. Ada desain pakai bikin arsitektur pakai Google SketchUp gitu. Terus tahu-tahu ke sekolah yang ada silabusnya. Setahun doang gue resign, gue pindah ke daerah Jakarta. Gue sempat tanda tangan di sekolah di Jakarta Selatan. Gue tanda tangan. Terus sekolah ini nggak ngasih lu pergi. Minta naik gitu. Ditahan lah ya pokoknya. 7 tahun kemudian ternyata aku murah. Ternyata aku murah. Emang di situ takdirnya. Tadi lu banget, gue kaku banget tuh orang. Saya modelannya tuh yang exam gitu loh. Lu belajar uji. Wow, gila anak-anaknya tuh gitu. Kalau bisa dibilang nggak tahu ya persaingan nantinya gimana ya di dunia nyata ya. Karena pada kenyataannya mereka Gojek Grab aja. Dua hal yang sama. Dua-duanya hidup. Iya. Di bidang yang sama. Naik gini-gini terus kan antara gue itu. Kadang ada yang tinggi banget, tapi tersusul kan. Sekarang bayangin sama anak-anak yang gue punya A+ di semua subjek gue. Gue bilang ke mereka, berapa ribu anak lagi yang kayak lu? Ya satu sekolahnya udah berapa ratus ya kan? Kalau sekolah gue yang sebelumnya, karena belajarnya bebas itu, kreativitasnya jalan semua. Tapi begitu mereka keluar, gue nggak pernah punya khawatir yang kayak, aduh gimana anak. Kalau gue dia ada orang-orang ini, anak-anak ini berpotensi yang kayak bisa, wah dia mikirnya kemana-mana, cari tahu. Ada anak dulu debat, ini nggak apa-apa nih kemana-mana ngobrolnya. Nggak apa-apa. Ada satu anak dulu gue kasih tugas, pas bagi rapot ibunya datang, dia bilang, Mr. Pramon nih, anak saya tuh kasih tugas apa sih? Gue udah takut dong. Anjir, pertama kali. Mau diapain deh gue nih sama orang tua. Saya nggak berani protes, tapi dia ketawa-ketawa. Kenapa bu? Tuh anak saya jadi nggak mau makan wortel loh. Jadi itu pelajarannya food technology. Dia dapat satu karya ilmiah ngomongin propaganda wortel di Inggris. Pada zaman itu. Jadi kenapa terus wortel? Mungkin iya ada vitamin A-nya dan bagus buat mata.
Tapi ternyata waktu itu ada kelebihan produksi wortel. Supply-nya terlalu banyak. Jadi dari pemerintah, ini cerita dari dia ya, gue akhirnya gue nggak nyari tahu. Lo nggak nyari tahu Si anak ini artikelnya. si karyanya itu terus bilang bahwa si pemerintah Inggris tuh kayak propaganda Biar gitu. wortelnya habis. Wah, wortel tuh kebeli kemakan. Encourage. Kenapa saya jadi nggak mau makan wortel sekarang? Wah, gimana nih? Gitu. Karena wortel propaganda. Tapi seru nggak dia maksudnya. Iya. Anak-anak ini gue nggak. Tapi yang anak sekarang gue yakin academically mereka jenius. Cuma gue nggak tahu persaingan mereka nanti. Kan kita bicara 10 tahun lagi kan. Begitu mereka kerja kan, jadi yes man atau menciptakan sesuatu yang baru. Inovasi Ya, ya, ada dua sih. Si lama ya. Pendidikan sekarang anak lu tuh pikirin deh ntar. Lu kayak sempat ngobrol sama Lele panjang Lele. banget soal sekolah. Adalah pendidikan. Wah, Akhirnya kita udah dapat sekolah. iya, bagus lah. Tadi kan lo cerita yang ada orang tua murid nyamperin lo. Gitu. Itu kan maksudnya nggak terlalu nggak terlalu mendekat. Lu mendekat tapi saya apa salahnya nggak terlalu parah. Tapi ada nggak sih lo pengalaman atau ya mungkin Pengalaman menarik atau iya, pengalaman aneh. misalnya, orang tua murid kayak komplain either apapun cara ngajar lo, materi lo, yang kayak gitu-gitu ngadepin mereka lah. Ada tapi jadinya kasihan. Jadi si orang tua ini tuh, ini tahun pertama gue di sekolah baru ini. Tahun pertama apa kedua gue lupa. Anaknya nilainya itu jelek. Yang sebelum-sebelumnya itu sama guru lain tuh guru di tahun Beda guru nih. Kayaknya waktu itu gue mungkin lagi sibuk sama orang tua lain. Terus si orang tua ini tuh datang. Detailnya gue nggak ngerti gimana. Tapi si teman-teman gue ini, kolega gue ini pada bilang, dulu diomongin sama ibunya sih, katanya nggak bisa ngajar gitu. Nah, terus ketemu pas bagi rapat itu ngobrol. Wah, alasannya macam-macam. Tapi gue masih tergolong muda pada saat itu. Ibu ngomong apa? Bilang saya nggak bisa ngajar, gue gitu. Bener-bener tertarik kayak gitu. Iya, soalnya kata siapa? Oh enggak, saya dengar soalnya tiap guru lapor gitu ke saya. Terus dia alasan, ini dulu soalnya anak saya ini kok nilainya jelek. Jadi mempertanyakan tugas. Gue dulu orang pertama di sekolah ini yang pakai sistem kelas online. Belum online Zoom ya, maksudnya online itu kayak kalau di kuliah kita apa Moodle ya? Apa tuh? Iya, tahu. Moodle tuh ya? Saya bukan kuliah teknologi, maaf. Enggak. Itu loh, kayak lu pengumpulan online gitu loh. Jadi ada satu website yang mungkin dosen lu pakai. Iya, udah pakai. Jadi LMS Pasti gitu. kan? LMS sebenarnya. LMS jadi semuanya setelah Nggak pakai Enggak ada. learning management system. Learning management. Iya, itu bikin ya. Tapi nggak pernah pakai. Jadi gue pakai gitu. Guru lain kan masih submission kertas. Ya. Gue Saya bilang, kertas. gue pakai pengingat udah, gue pakai ini. Jadi nggak ada alasan anak lu nggak ngumpulin. Gue bilang lu nggak ngumpulin, anak lu tuh nggak ngumpulin. Oh tapi apa mungkin kurang jelas kali apa pas dijelasin? Oh enggak, gue kasih rubrik, ada PDF-nya gue sediain. Bisa dibaca lagi. Bisa dibaca diulang-ulang. Lu bisa nanya gue kapan aja. Nah, soalnya dulu anak saya dari sekolah IB pak. Gue dulu ngajar di sekolah IB. Iya sebelum itu. Jadi semua ke counter gitu loh. Cuma ya itu pengalaman pertama kayak gitu, bikin gitu. Terus ada lagi yang kedua itu sebenarnya bukan ke arah akademiknya sih. Jadi gue substitute guru lain. Gue tuh strict banget di sekolah. Nggak kebayangkan lo? Enggak. Gue galak banget. Oh gitu. Kelihatan sih. Jadi si anak ini telat. Gue kira lu yang santai, yang cool teacher gitu. Gue santai kalau masalah misalnya tugas kelar gitu terus mau main boleh. Oh. Tapi kalau misalnya lu datang telat, lu sama teacher Tidak disiplin tuh. Tidak disiplin gue nggak bisa. Dan tidak sopan nggak boleh. Nggak boleh. Tidak sopan itu. Tapi kalau lu establish trust dulu deh. Oh iya. Lu jangan terus tiba-tiba mentang-mentang ngeliat pengalaman kakak kelas pada santai sama gue terus kayak lu Sesuai kurang asik. ajar gitu. Iya. Bisa tuh. Ya lu bikin dulu trust itu baru lu gue kasih. Nah terus si anak ini telat. Gue tuh kebiasaan gini, gue tutup kelas tuh gue tutup, nggak boleh masuk lagi. Biasanya gue tahan satu period, terus baru boleh masuk. Nggak masuk. Gue tanya dulu, biasanya gue keluar gue tanya kenapa telat. Jawabannya, soalnya saya nggak lihat jam. Terus gue tuh selalu ada jawabannya kayak
lu nggak lihat tuh satu sekolah udah kosong. Saya jam istirahat menuju kelas gue, lu nggak merasa, teman gue kemana ya? Iya. Gue nggak bisa tuh kalau nggak make sense gitu jawaban SD lagi kan. Ya. Jadi ya udahlah, gue pikir udah dong. Besokan paginya gue dapet email forward dari admin, bapaknya marah. Oh. Siapa itu Pak Parma? Salah lagi nama gue. Dia kan nggak ngajar anak saya. Ngapain dia ngatur kelas anak saya? Gara-gara anak saya telat. Nah dia nyebut alasannya. Anak saya telat. Tapi dia nyebut. Karena alasan anak saya telat gitu. Si bapak itu telat itu nggak apa-apa. Itu logikanya sama kayak gini. Kalau anak lu kepleset depan mata gua, bocor pala, gua nggak akan handle kalau gitu. Iya kan, tapi kayak gitu. Iya. Biarin aja. Itu banyak yang kayak gitu-gitu yang nggak make sense kayak gitu. Itu pengalaman kayak gua pikir habis di tahun pertama gitu. Enggak. Sampai sekarang. Detik ini yang aneh-aneh kayak gitu banyak. Yang merasa gua ngasih ujian, nggak sesuai apa yang gua ajar. Maksudnya gimana gitu? Iya lu ngasih ujian open book. Gue bingung ya, kok gue ngasih ujian open book aja salah. Harusnya nggak boleh open book. Ya kan masalahnya nanti kan pas ujian asli kan closed book. Tapi gue ngasih soal ujian open book itu semua jawabannya nggak ada di buku. Nggak ada di buku, biasanya kan punya strategi sendiri kan. Iya. Gitu. Lu anak lu tuh gue latih buat berpikir kritis dengan analisa dan evaluasi itu protes segala macam diprotes. Akan ada selalu yang merasa lebih benar dan lebih. Orang tua murid pula gitu kan. Gue bakal protes kayak. Karena saya cemaskan diri saya sendiri jadi. Orang tua murid gitu ya. Pasti ada. Maksudnya itu tuh nggak sepenuhnya salah karena POV masing-masing gitu loh orang tua. Iya. Ya udah ngertiin aja, gue sih bersama. Orang tua mungkin punya ekspektasi tertentu kan dengan sekolah ini dengan cara terus nggak ada yang gamit agak greget gitu kan. Approach-nya kan beda-beda tiap guru learning teaching style-nya beda-beda. Tapi ya nggak semua orang tua bisa terima. Terus ya paling cuma ngelus-ngelus dada aja. Cuma ya sabar aja. Tapi kalau kayak gitu misalnya banyak yang kayak gitu, maksudnya lu sebagai guru mata pelajaran ya, maksudnya itu orang bertanggung jawab untuk menghadapi atau sebenarnya ada kayak departemen lain yang ya kalau ada komplain lu ke situ. Komplain departemen gitu. Ini yang bikin nggak enak ya. Karena gue kebetulan level koordinator juga. Level kebetulan subjek koordinator juga. Jadi ya ke gue juga. Itu masalah job desk di title lu, profesi lu ya, bukan yang guru biasa doang itu ya. Si guru biasa kan kalau misalnya ada komplain gitu, biasanya gue minta mereka handle dulu sendiri sesuai kapabilitas kemampuan mereka. Ada anak, jadi dia lumayan strict guru ini dan gue nggak apa-apa asal lu punya evidence. Misalnya kayak anak nggak ngumpulin, oke lu udah hubungin dia belum? Udah. Nggak dikumpulin juga, udah. Terus udah hubungin orang tuanya belum? Kita harus fair. Kalau sepenuhnya bilang, pokoknya nggak ngumpulin nol, jahat juga. Katanya, sampai kalau nggak ngumpulin, sampai ingetin. Terus maksudnya kita kasih gitu ya. Kita kasih apa ya? Tanggang bukan tanggang waktu sih kayak pokoknya kayak pemutihan lah pemutihan. Ada toleransi. Misalnya, pertama ingetin anaknya langsung, email tertulis, ketiga orang tuanya. Sampai ketiga ini belum, baru boleh kasih nol. Jadi sebenarnya SOP menguntungkan banget lah. SOP iya, ada tadi tiga itu ya. Biasanya kalau dulu ya langsung nol aja. Iya. Justru itu nggak mau karena takutnya misal. Ini yang perlu dipikir misalnya. Dia nggak ngumpulin karena ada yang meninggal. Sakit atau apa? Sakit. Jadi kan si jangka waktu rentan waktu ini untuk kita ingetin ini sebenarnya kita juga melakukan kewajiban kita untuk kayak lu belum lo nih, lo mau nggak? Masih mau ngumpulin nggak? Kalau ada tuh yang kayak udahlah saya nggak apa-apa. Oh ya udah. Yang nyerah. Saya pasrah aja gitu. Dan nomor satu yang penting evidence. Ngasih guru ini waktu itu kayak gitu. Tahu-tahu terakhir si orang tuanya ini agak ngegas gitu. Kok gini banget bla 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 bla. Pak saya harus gimana, dia nanya gitu. Nah itu kan contoh dia ngadu ke gue. Iya. Guru gue sendiri ngadu ke gue, bukan orang tuanya loh, gurunya ngadu. Evidence ada nggak? Ada. Ya udah, kenapa takut? Nol aja. Kalau masih balas juga, saya yang balas nanti. Gitu. Dan di akhir-akhirnya gue bilang, saya menghargai keputusan guru saya.
Jadi sebaiknya kalau memang nggak mau nol lagi, ya next time jangan miss. Dan masih ada kesempatan banyak kok. Gue bilang gitu. Dan gue juga nggak boleh keras yang gue belajar selama 11 tahun itu apa ya, kita jiwa-jiwa muda yang masih ngegas aja gitu ngomong. Yang mau ngegas juga gitu ya. Ternyata pada akhirnya gue di posisi yang gue udah nggak boleh gitu. Jadi Jadi harus bijak. bener. Jadi gue harus kasih kata-kata yang kayak kesempatannya ada lagi, semoga kedepannya kita bisa saling ingetin. Karena gue dalam hati mungkin pengennya enggak lah, salah lu kok. Ada itu ya, cuman tapi ya plusnya belajar lah, asli gue belajar banget tuh. Lu jadi yang lebih sabar kalau ada sesuatu nggak salah. Jangan, saya yang dengerin ini juga jangan, ternyata Mr. Papa kayak gitu. Ya memang gue masih manusia kok pada ujungnya. Berarti apa yang terjadi ya emang yang terbaik gitu. Maksudnya lu menyampaikan dengan baik dan benar, walaupun kesel di hatinya gue doang yang landok gitu kan. Ya, orang mah di dalam hati bener kan wajar ya. Iya. Wajar. Ternyata dia, gue takutnya ini podcastnya dikira, oh ternyata dia gitu. Iya, gue gitu. Iya gitu. Cuma Iya kan manusia gitu kan. dalam hati pengennya Kan nggak bisa gitu ya. nggak gitu kan. Kita kerja kan ada. Sepertinya ini bisa room for improvement. Dan itu diajarin Menyampaikan dengan baik. di rapat nggak boleh kita misalnya Raga itu sangat tidak tidak memiliki keahlian dalam matematika, itu nggak boleh. Kalimat negatif itu dilarang. Jadi kalau mau ngomong kayak gitu, dia punya kekurangan gitu di satu bidang, gue harus ngomongnya dia baik waktu dia melakukan ini, ada suggestion bahwa dia untuk meningkatkan di bagian skillnya yang ini. Positif, kata-kata nggak boleh negatif ya. Tidak, jangan, bukan, jelek, itu nggak ada tuh kalau Nggak boleh. negatif itu nggak boleh dipakai. Dulu nggak ada kata-kata, hanya angka 4. A B C D. 4 Itu enak itu. 4. Kalau ditanya kan, ya itu. Oh, sekarang harus bisa jelasin. Nanti guru itu selain ngajar lu punya tanggung jawab berkomunikasi dengan orang tua murid sama guru, anak itu sendiri. Dan menuntut guru untuk beneran bertanggung jawab apa yang ditulis. Jadi angka tuh harus dipertanggungjawabkan. Kenapa 4? Oh, karena dia memilih kekurangan di sini. Oh, nilai itu maksudnya yang lu taruh. Jadi nilai akhirnya blah gitu kan. nggak tahu 4. Oh, proses juga kayak ayo udahlah naik kelas. Kita kan itu konsep ya, pikirnya ada kelas nilainya nggak Dia dilihat. tanggung jawab kan, guru nggak bisa ngasalan kayak dulu ada cerita guru PPKN apa agama Islam atau apa kan, esai panjang gitu, gratis, seminggu 2 minggu kemudian dibaca lagi. Di tengah-tengah ngomongin bola, di tengah-tengah ngomongin pertandingan Liverpool lawan apa gitu. Jadi karena karakternya banyak 100. Itu kan yang kayak gitu-gitu kan. Sebenarnya gue dulu kuliah ada Indonesia kayak gitu penilaian Kan ya sebanyak-banyak kan, panjang-panjang. panjang-panjang. Iya. Quantity. Kalau gue pakai komputer gampang tuh copy paste. Gimana? Untungnya nulis tangan. Di kelas gue ada yang kayak gitu, nulis panjang. Dikira gue nggak baca, lagi gue baca. Muter, coret. Son, kok cuma segini aja? Kan saya udah nulis banyak endasmu tadi. Apa nilainya bukan dari banyaknya, ya kan? Iya, kayak tadi objektif itu kan. Sama kan, lu megang gambar stickman pakai payung sama yang satu gambarnya bisa. Kalau lu sepanjang itu nggak ngejawab. Nggak ngejawab, iya benar. Ya, yang gue ambil yang lu ngejawab doang. Dari 8 gue ngambil 3 doang jadinya. Sisanya lu ngulang. Ya selesainya. Wasting time ya, dia juga udah nulisin. Dia juga mungkin udah nggak tahu mau jawab apa. Ya udahlah tulis aja yang penting panjang. Yang penting panjang. Soalnya kan sediain space-nya segini gitu kan. Di Iya, sini foto aja. folio gitu. 4 lembar, 1, 2, 3, 4. Gue gambar hangman biasanya. Itu sampai sekarang ada. Ada. Gue ujian bikin, kan gue IT juga. Suruh bikin fungsi apa? Gue nyerah bikin hangman. Di foto sama gurunya masuk ke Facebook. Oh iya? Tapi nggak nyebut nama. Oh. Masih ada loh gambar-gambar. Nomor hangman. Kebiasaan ujian tidak akan hilang. Tadi lu bilang kan orang bakal kaget kedengar lu jadi guru. Nanti kita mau nanya, kenapa lu bisa jadi guru? Ada kerjaan lain. Oh, Aduh, apa ya? gua aja mah gua anggap ya. Sekarang gua nyadar kayak
Jadi waktu sekolah tuh oh, ya waktu jadi anak-anak tuh ya menyebalkan. Iya kan? Oke, guru-guru gue kayak mereka bisa tahan deh. Mana gue penasaran kenapa lu mau? Iya, lu ngadepin orang banyak loh. Dua Anak-anak pula. faktor utama, beneran dua faktor. Yang pertama miris sih, karena gue nggak suka IT. Tapi lu lulus. Iya, tapi itu juga yang bikin apa ya? Gue tuh suka banget kayak gini sebenarnya. Sharing. Oh, oke. Itu doang sih dasarnya dulu, gara-gara itu doang. Jadi gue sempat wawancara di SCTV tuh, IT. Untung nggak diterima, karena gue nggak suka sih. Nah terus, tapi sejarahnya kenapa ngajarnya banget itu, pernah dengar ini nggak ada tempat les di Gandaria, tempat les gambar? Enggak, dia nggak dengar. Gue dengar tuh. Oh dia tahu. Gue enggak. Jadi dulu gue tuh sebenarnya masuknya ITB seni rupa, nggak keterima. Tapi gue les di tempat itu, di tempat di Jakarta Selatan ini buat masuk ke ITB itu. Pas lulus gue diajak lagi, lu mau nggak? Karena mereka tahu style gambar gue dan segala macam, mau nggak ngajar di sini 1 minggu doang? Lumayan lah ditabrak kan. Ikut situ terus kok seneng ya gitu, kok seru ya ngajar. Lu menikmati mengajar berarti. Iya, terus gue kuliah gue lanjut kuliah kan waktu itu masih di UI, gue kuliah ke Australia. Terus mikir gue tuh sambil di sana tuh, gue pulang mau ngapain gitu. Ngajar kali ya gitu. Karena gue kebayang si kelas ini dulu kan, ngajar kali ya seru ya. Akhirnya pulang gue apply ke 2 sekolah. Sekolah pertama tapi gue ngambil sekolah yang kedua yang which is jadi sekolah pertama gue. Entah kenapa hati gue waktu itu nggak serak dengan yang si satu itu. Terus gue masuk sana, terus ya 11 tahun kemudian ternyata gue ngerasa seneng, gue suka. Jadi sebenarnya bukan ngajar sebagai gurunya si sharing, gue merasa knowledge itu ya. Bener, gue merasa gue punya sesuatu yang gue nggak dapetin dari guru gue dulu. Approach gue, style di kelas, ke murid dan cara ngajar. Dan pada saat itu jauh jarak umurnya nggak terlalu jauh. Gue bedanya 10-12 tahun deh. Gue sama murid pertama gue tuh bedanya 11 tahun, 10-11 tahun. Iya segitu dulu. Iya, angkatan murid pertama gue tuh lahirnya tahun 99. Which is sekarang salah satu orang di kantor gue tahun 98 lahirnya. Jadi gue udah full circle. Ya udah. Udah balik lagi. Tapi dari situ terus gue kayak emang seneng ya gue gini gitu. Itu terus bikin komunitas itu kan juga ngajar workshop ke guru-guru lain. Lucunya sekolah yang kedua ini gue masuk sebagai trainer gitu, tahun 2014. Trainer? Gue dipanggil training guru mereka. Oh, lu men-trainer gurunya. 2016 mereka buka lowongan, gue coba. Oh. Geprek tuh udah jadi tuh. Nggak ada urusannya. Oke. Pindah sih. Ya itu dari yang tadinya free banget gayanya, terus kesini strict banget tapi malah berbekas. Karena gue ngerasain kerja tuh di sini. Di tempat sebelumnya tuh seneng karena fleksibel ya. Orangnya yang punya juga bagus banget dia. Jadi lu masih gue pengen ini masih dipertimbangkan, jadi lack of inilah ya, nggak terlalu banyak masalah. Bener, tapi pas di sini tuh lebih ke gini loh, kayak lo itu comfort zone banget lah yang kemarin yang di tempat pertama comfort zone banget. Kesini tuh gue kepala sekolah pertamanya gue ngirim email kurang titik dibalikin, terus ditulis gini, please see the amendment in blue. Gue cari mana warna biru, titik doang di terakhir kan. Gue kesel banget itu makanya tahun pertama gue nggak bisa. Tapi terus dari situ gue belajar kayak, oh iya gini ya, ini kerja orang yang bertanggung jawab tuh gini. Lo dikasih satu posisi yang nggak bisa cuma ya udahlah koma doang, nggak boleh. Terus ya kalau ngoding apalagi error itu nggak bisa jalan aplikasi lu itu. Kurang 1 titik koma aja nangis rasanya itu. Nggak bisa nggak pulang di kompal tuh nggak bisa. Jadi maksudnya tapi nyambung holistik kan, maksudnya nyambung kan sama yang gue nggak suka terus apa yang ternyata dituntut di masyarakat. Wah, gue dilatih jadi orang yang baik sih semenjak ini jadi di sekolah yang ini sekarang. Jadi lebih tanggung jawab gitu-gitulah segala macam. Dari situ udah ternyata terus udah 11 tahun ternyata gue seneng banget ngajar. Akan jadi conversion lagi bener kayaknya.
Kenapa gue bikin komunitas itu? Ah, Buat gue keluar Masih jalan ya? dari kampus. ini tanggal 1 April gue webinar, ada kerjasama sama satu grup Apa sih nama komunitasnya? Komunitasnya kelas tanpa batas, Kelas. kelas tanpa batas. KTB. Peserta itu guru-guru. Iya, Anggotanya. dari guru ke guru lagi. Oh, iya. Slogan kita tuh belajar tanpa ruang dan waktu. Oh ini. Wih, keren. Belajar tanpa ruang dan waktu. Kelas tanpa batas. Kelas tanpa batasnya udah ada webnya. Ya udah ada webnya kalau nggak mau. Ani, kita udah Oh, ada, iya. belum ada selesai. Oh kita yang belum. Ya. Besok tanggal Asik, 1 asik. tuh ada kerjasama namanya NFG. Ini orang boleh ikut semua selain guru. Selain guru. Boleh. Oh, Agar tadi harus guru. Kalau pengen ya, mostly sih sekarang guru. Tapi kita berminat pengen jadi guru. ya, workshopnya kita kerjasamanya sering sama kayak komunitas lain. Nah, yang tanggal 1 April ini sama psikolog. Jadi dia mau bikin webinar tentang menarik. teknologi addiction. Oh, Nah, terus dibagi jenjang umur dari yang SD, sorry, anak kecil lah. Terus SD, SMP, SMA. Nah, gua tuh tanggal 1 yang SMP, SMA. free berbayar. Berbayar. Gua jadi promosi gitu. Nggak apa-apa. Kan nggak ada informasinya soalnya. yang bakal ada Sabtu. Nggak kita, soalnya bukan kita Oh, dipanggil jadi dipanggil. pembicaranya. Gitu. Dari sisi teknologinya. Karena mostly KTB itu kita geraknya di teknologi pendidikan. Jadi kayak gimana cara meng-apply teknologi dalam pendidikan lo. Kan? Kalau lo lihat di IG-nya tuh mostly topiknya pasti gitu. Teknologi. Menarik banget. Itu yang bikin gue sempet vakum tuh 2 tahun Di sini. si KTB ini. Karena overwhelmed lah, karena pilot online online kelas kan. Itu pilot Pas pandemi. Iya. semua orang nggak punya blueprintnya untuk melakukan ini. Iya. Gue harus mikirin Iya. bikin kelasnya gimana segala macam. Bikin interaktif kelas dan sebagainya. Bener, terus Itu gimana tuh? wah itu gila sendiri tuh. Itu tapi kepala sekolah gue waktu itu hebat banget. November itu gue mau dikirim ke Singapura buat ya pokoknya ke sekolah yang sana lah. November Sekolah sana. nanti Ada. atau Enggak, waktu itu pas sebelum pandemi? 2015 19? mau dikirim buat belajar di Sekolah, cabangnya. cabang. Bukan cabang sih, kita ada afiliasi gitu lah sama Ya. produk sana. Terus muncullah berita COVID. Ya. Desember tuh. Desember di Indonesia kan. Pas sekolah gue ngomong gini, lu bikin plan sekarang untuk tutup sekolah. Gue ketawa dong. Kan gue mau pergi ke sana gitu. Ya, lu pikirin dulu deh. Nah, gue berdua nih sama satu guru Filipina. Dia juga kita ngobrol, dia punya keluarga. Bingung nih, gue takut gitu. Tapi kalau sampai kita ke sana terus bla 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 tutup, kita nggak bisa balik. Udah deh, lu nggak jadi, gue nggak jadi deh. Nah, jadi tuh kita studi banding ke sana ke cabangnya sana, afiliasi ke sana. Terus dia bilang gini si kepala sekolah kan, lu perlu bikin persiapan skenario gimana kalau sekolahnya tutup dengan kondisi online. Masih belum real kan? Desember tuh belum ada. Iya, apa-apa. Belum. Maret kita Februari ininya. ke Maret kan? Tutup anjir. Februari Maret Indonesia tutup langsung kan? Iya, Dan kita semua. udah put plan in place. Itu jago banget. Jadi pas kalian tutup tuh kalian udah bisa melakukan yang online itu. Kita Januari tuh udah cek temperatur. Oke. Sampai masuk oke. koran gitu soalnya si sekolah kita. Nah, Termasuk yang pertama nggak, karena dia orang di Singapura, dia ngikutin prosedur ala Singapura dan dia orang Singapura Jadi kan. Singapura emang duluan sih waktu itu. Duluan, Dia dan benchmarknya. step banget kan, gitu kayak nggak bisa nih kayak gini diremeh, Hmm. nggak bisa jangan nunggu sampai datang. Itu di mana pemerintah masih ngomong kalau sama Indonesia kuat yang gitu-gitu. kita Kalau panas, Indonesia kuat nggak kena. hebat, aduh ampun, malu gua mah. Kita tutup duluan ya. Kita tutup duluan. Iya, Itu sama Maret awal semuanya Iya, Indonesia Maret. kan lockdown. Kita sebelum yang lain itu udah pulang dulu. Seminggu sebelum lockdown. Itu WFH paling awal. iya, ya kayak gitu, itu wah. Dari situlah pokoknya terus vakum di KTB ini karena gue merasa capek. Terus tapi kemarin diajakin lagi, udah berapa kali diajakin, cuma kayak taruh deh. Diajak keluar kota kemana, taruh deh. Soalnya kalau pelatihan tuh ke sana. Iya, Selesai. makanya. Pembicara kan lu diundang sebagai pembicara Dan soalnya. pasti offline yang mereka pengen, karena mereka pengen hands on-nya gitu loh, kayak Iya ngapain sih. ngapain. Gak seru kalau online. Sempat Kemarin bikin kemarin online. aja dulu pas Pernah. pandemi. Ya yang datang yang nggak banyak. Iya. Padahal kita bikin selalu gratis. Kita sebisa mungkin gratis, dan kalau emang mau ada sponsorin ya alhamdulillah. Paham. Cuma
sebisa mungkin nggak berbayar. Biar Ini lagi mau aktif lagi, makanya yang tanggal 1 April ini kalau ada yang mau datang, tapi buat orang tua aja sih. Teknologi addiction. Silakan. silakan Mas Raga. Habis kayaknya. Enggak sih, tadi gue ada, cuma gue lupa. Jadi gue mikir dulu tadi gue nanya apa. Kita bertanya saya sebagai orang tua. Iya, sebagai orang tua. Kalau ada anak yang tidak tertarik dengan mata pelajaran atau ada apa itu? Menguntungkannya buat gue, subjek gue tuh opsional. Oh, Jadi mereka di kelas 3 SMP itu milik pelajaran. jadi yang ikut tuh yang tertarik yang lah ya. IT. Paling enggak tidak ada ketertarikan. Betul. Tapi sayangnya gue kalah dengan pelajaran disebutnya core subject, mereka menyebutnya. Core subject itu science, Itu ya. yang pelajaran-pelajaran itulah Harus nomor didahulukan. satu lah, Pusat iya. pendidikannya lah. Alhasil mereka kira pelajaran komputer itu, aduh aku nggak mau ngambil science atau math, masuk IT aja deh. Ternyata susahnya sama. Susah ya. Bodoh kan. Maksudnya kadang-kadang mereka tuh mikir, wah ada yang satu lagi yang kesian tuh kalau masuk art Ya, ada visual art. Sama gampang. pemikirannya gitu juga. Wah, aku masuk art gambar. Enggak Pas gambar. masuk nangis lah. Lu bayangin gak itu ujiannya itu 16 jam ujian akhirnya dibagi 8 jam, dibagi lagi per 4 jam. Lu harus ngasilin karya tuh A1. Itu boleh dibagi per A2 per A1, langsung A1 terserah. Terus boleh sculpture, boleh bebas apa. Bebas. Nah, Tapi kayak gitu. Ya kita yang Art ya? kayak kadang-kadang Art A5 gitu. aja suka sebel ya, A5-nya sebel. A1 Orang desain itu ya. itu bukan desain, itu art. Art ya, orang-orang art. itu juga tapi sering beda dikira lagi. ini sering dikira kayak udah art aja kan gambar doang. Kreativitasnya kan beda ya. Nggak bisa. Gue juga nggak bisa gambar. Gue cuma bisa ngewarnain. Itu juga nggak balance warnanya. Jadi ya berarti udah minat semua lah ya. Dan lihat semua. Kalaupun ada yang nggak minat, biasanya gue arahin kayak Ada trik-trik khusus. nggak ada, cuma skillnya yang gue bahas. Jadi artinya kayak gue deh, gue kan nggak pakai sepenuhnya keahlian IT gue saat kuliah, Iya. tapi ini ada murid art nih, pinter banget, cewek Korea. Dia ikut art, terus pas udah mau lulus kan dia pinter di segala bidang, yang ternyata pinter di segala bidang. Itu datang gitu. ke kelas tuh pakai selimut gitu, kayak orang malas sekolah. Yang itu kebanyakan sih yang model cantik gitu, terus Hah? yang gue nggak mau sekolah gitu kayaknya, Oh. pakai selimut bos gitu. Ah, Tapi ternyata rapot akhirnya memang bagus banget, Jenius, ternyata jenius. pinter banget. Pinter. Terus gue tanya, lu art itu tuh bagus banget, kenapa lu nggak masuk art? Bapaknya tuh dokter, ibunya kayak dokter juga atau bukan, nggak ngerti. Terus dia bilang gini, tapi ini bagus nih buat semuanya. Gue mending jadi dokter yang bisa gambar dibanding gue bisa gambar tapi gue nggak Jadi punya apa? opsi lain. oh, Dia masuk ke dia- dokter tapi artnya bagus banget. Jadi sama kayak halnya tadi, gimana gue ngarahin, ya itu lu punya keahlian di bisnis, jadikan ini skill lu, bukan Main source lu. profesional, Ya. ini profesi. bukan main apa ya, main source lu, bukan si IP-nya. Nah gue Jadi salah satu skill. Ya. Salah satu skill. nggak kepake sepenuhnya, tapi begitu ada sesuatu yang berhubungan itu udah pasti Bisa. bisa jawab. Ya sama kayak gambar, untungnya gue nggak masuk, bisa bilang gue kalau diambil hikmahnya gue beruntung banget dulu nggak masuk art, nggak masuk seni rupa. Coba kalau gue masuk seni rupa, udah aja gitu aja tuh. Lu bisa Lu coding sukanya- pixel aja kan, Gue gak bisa ngoding. paint pixel itu. Itu pixel art. Iya. Itu menggambar. Ada hal yang lu dapat based on experience, dan itu nggak bisa dibayar oleh jurusan apapun. Iya kan, kayak lu nemu satu kesalahan yang berulang di coding lainnya, itu nggak ada yang ngajarin. Yang ngajarin experience. Experience. Oh ini salah. Ya ntar jangan kayak gini lagi ya. Iya, jadi begitu lu lihat ada satu error yang sama, lu tahu apa yang lu cari kan. Dan itu kan nggak bisa lu pelajari mana selain pengalaman. Betul. Harus lu bikin. Lu mau bikin. Oh tahu nih sini.
sama kayak tadi itu ngarahin itu tadi persis kayak gitu analogi. Jadi kayak begitu mereka terus, tapi saya sebenarnya nggak mau ini, ya udah lu jalanin ini supaya bekal lu nanti, bukan gue nggak minta nilai lu. Jadi biasanya gue pasrahin tuh kalau dia nilai cuma 50 PS gitu. Kalau tahu ngikutin lah gitu kan. Gitu, yang penting lu bisa, Ya udah. gue nggak nuntut banget. Beda sama anak yang dia mau masuk IT, wah itu bisa. Itu lebih Iya. motivasinya lebih tinggi pasti kan. Caranya pun beda loh. Guanya pun bisa lebih tadi sih. Ah. Gue bikin ekstra kelas lah, apa pulang sekolah harus datang jam sekian, pulangnya baru boleh jam sekian. Oh, jadi emang tergantung Ya, jadi Minat. gurunya yang bakal bikinin gitu. anak juga. Jadi nggak pukul rata ya? Gua. jadi ya makanya emang bener-bener nggak tahu ya, makanya sekolah nasional sekarang gua nggak bisa bilang Iya. mereka sistemnya kayak gitu. Cuma kalau di gua, kalau begitu mereka, Pak boleh nggak gua ekstra kelas? Gua kemarin di rumah tuh sampai jam 9 malam online gymit gitu karena mau ujian mereka. Boleh nggak Pak ekstra kelas? Boleh. Jam berapa? Saya pulang jam 7, entar jam 8 dulu ya. Jam 8 aja ya, makan dulu. Gue online jam 8 gue sama anak-anak 11 orang itu satu ruangan. So, apa aja yang keluar besok? Nggak, pokoknya lu belajar ini. Kisi-kisi. Kayak gitu. Itu memang niat ya. murid yang berminat ya. Iya, yang nggak datang. Kan gue tanya, "Yuk, sini mana?" Pergi makan, Sar. Nah, udah bodoh. Ya nggak masalah. Ekstra kan, bukan wajib kan. Iya, bukan wajib. Tapi maksudnya, gue tuh nggak yang kayak, mana sih anak? Ya udah. Beda sih. Iya udah. Ada minat. Ya udah terserah. Ada contoh kocak tuh gini. Sebutkan 5 jurnal. Saya yang kata, "Sir, boleh nggak? Kalau 3?" "Boleh." Gue bilang. "Kalau nggak jawab juga boleh." Kan kalau nggak jawab 0. Kalau 3 kan nilainya 3. Oh, suruh mah. Lah bener kan gue. Gue kayak gitu-gitu gue nggak pernah marah. Gue marah tadi yang gue bilang soal disiplin sama Disiplin. itu. Tidak sopan, tidak disiplin. Attitude lah ya. Itu Iya sih, attitude. accent. Itu nomor 1. Baru habis itu skill, Knowledge. knowledge. Nggak usah dihafal cuy. Iya. Harusnya nggak Cuma bisa. Itu nggak Cuma sulit, tiga. itu nggak sulit. Lanjut aja. Gitu. Gitu. Kita kembali ke pertanyaan yang agak mundur 11 tahun ya. Waduh. Saat Anda yang tadi pikir nggak ada pekerjaan lain, tiba-tiba Jadi keterima pertama di kali satu jadi sekolah. seorang guru. Nah, dong. Pendapatannya tuh berapa sih? Waduh. Range Range. ya. Biar Kalau yang berminat jadi guru jadi ada bayangan. tapi ini nggak susah nih, karena gini. Tergantung Ini sekolah. benar. Dan lu nasional atau bukan? Kalau masuk kayak SPK gini, nomor 1 kan ada yang udah minder doang, kayak gue nggak ada pengalaman ngajar, itu udah pasti. Ya kan pasti ada start Graduate. nol Iya, ya. iya benar. Beda sama dokter yang kayak lo ada KKL-nya duluan. Kalau dokter Udah ada kan gitu pengalaman ya. Profesi kan mereka nggak mau semua, udah. iya nggak semua guru soalnya ada kayak gitu ya. Gue termasuk yang gitu, gue nggak ada pengalaman ngajar duluan. Tapi ini berpengaruh ke range nanti. Background gue tuh pada saat itu gue pernah kerja di majalah jadi fotografer atau ngedesain, terus gue ngajar les gambar, terus pokoknya bikin macam-macam. Gaji gue first payment itu di atas teman gue yang kerja di Arangsannya. Ini 2011. 2011. Ini UMR. Di atas UMR. Terus setahun ke depan, ya let's say average-nya di 2 tahun aja deh. 2 tahun ke depan masih di atas juga dari yang itu. Jadi waktu itu range-nya di 5 sampai 10. 2 tahun pertama gua. 5 sampai 10. Habis itu naiknya ya biasa aja sih. Biasa aja ya. Ada ini akan sesuai persentasenya aja. sesuai performance dan sesuai pemerintahan. Dan yang jadi kalau yang bilang kayak, "Oh, gaji guru, emang gaji guru gede ya?" Gede. Jadi Anda bukan pahlawan tanpa tanda jasa ya. Gue udah. Tanpa tanda jasanya itu, tapi gue baru berasanya ya itu kalau di nasional tuh ya. Karena menurut gue tergantung. gaji mereka kasihan banget untuk apa, mungkin karena skillnya dan resource-nya nggak sama, tapi dibayarnya cuma sekian. Diharapkannya punya standar yang sama satu negara. Ya, susah. Kita tuh negara yang menurut gue nggak tahu bakal dianggap majunya kapan, karena perlu dipikirin juga pulau. Berarti iya. Nah, Jakarta mungkin oke, nasionalnya oke. Ada yang
gimana sistem pendidikan? Ya gimana duitnya, infrastrukturnya, logistiknya. Lu mau ngadain satu resource yang sama di Kalimantan tengah hutan gitu. Jangan ya Sumatera Makanya gue deh. seneng banget UN di Klaten itu, gue seneng banget. Standarnya kan. Karena tuh satu Indonesia harus kerjain soal yang sama ya. Lu bayangin aja dengan resource yang beda, ya gimana nggak Ya, itu bocor tuh nggak fair jawaban. sih. Iya, Harus dibocorin dong ya jadi kan. bocor kan. Iya, iya. Jadi ada potensi orang mikir kayak bocorin aja. Gue jual beli aja biar pada lulus. Emang bener-bener ya. Ya, Gak fair banget. Nggak fair. Sian. iya. Mungkin mereka ada potensi, tapi masalahnya resource-nya nggak pernah sama. Iya, dari awal Benar. udah sama. Dan itu harusnya bukan jadi cerita yang, gue tuh kadang-kadang suka miris yang di berita-berita kayak, wah anak ini merantau dengan ini sekian berhasil mencapai olimpiade. Itu bukan kebanggaan, itu harusnya sedih dulu tuh. Masa dia ke highlight gara-gara kemiskinan. Gara-gara kesulitannya Iya, gitu. justru lu harus mikir, wah ini sulit nih daerah begini. Gimana nih? Kita bantu ternyata di dalam banyak nih ya kan, iya. potensi-potensi. X-Men itu apa? Gift School for Gifted Youngsters. Wah, Ah, harus ada tuh sekolah kayak gitu. oh karena itu Anda sangat Sama apa? mengidolakan Profesor Profesor X. Xavier Tapi ya, Kalau bikin sekolah jadi. wah, amin. Oh, Siapa tahu gue bisa bikin sekolah. gue Iya. bikin sekolah. amin. Guru desainnya gue panggil Raga. Saya ajarkan cara mendesain. Wah, cara bikin rapot sendiri. Oh ya biar menarik ya. Oh, Kalau iya. jelek menarik aja yang penting ya kan. Karena dulu gue jurusan HI dan gue fasih menggunakan Photoshop, gue bisa memfotoshop nilai-nilai. Iyalah, itu Kalau saya jurus. tadi 4 dibikin jadi bagus dari apa Iya, kek? IP gue bisa jadi 4. Oh serius lu? Atau dibaliknya gini. Gimana mendetek yang palsu? Iya kan? Iya. Oh, itu mengambil positifnya dari kelakuan busuknya. Udah gue rubah terus gue pikir, buat apa? Udah nol aja. Gimana sih? Buat apa? Nilai palsu. Range-nya beda-beda. Itu juga ada S1 beda, S2 beda. Yang dokter juga. Di sekolah gue ada 2 dokter. Doktorat. Jadi ngajar. Aja. Gak tahu kenapa. Suka juga mungkin kayak lu jadi. Ya kan? Ada yang Itu umur yang penting kan. ada yang bilang kenapa nggak jadi dosen? Wah, dosen gaji kecil. Tahu gua sejauh ini ya yang kenal nggak Mereka gaji. bilang kayak gitu. Mereka tuh banyak di bukan proyek, kalau proyek kayaknya negatif banget. Kayak ya project di luar kayak research Iya, iya. atau apa aja Research-nya yang gede-gede gitu. gitu. Bukan ngedosen lu nggak Bukan bener-bener pure. Jadi mereka harus iya kan selalu ada. Nulis buku Desain lah. biasanya tuh ada punya Iya. proyek terus mahasiswa yang Coba ikut bisa. minta bantuan. dosen-dosen yang gelarnya udah banyak itu kan bikin buku, Buku. Iya. nulis apalah ketemu jadi ahli yang kayak gitu kan. Betul. Pernah ada tua gue yang- pengen banget gue jadi dosen. Lu pengen sampai sekarang? Hah? Mau jadi dosen? Enggak, orang tua gue tuh bilang Oh. kamu sekolah lagi deh nanti jadi dosen. Enggak, dikit gajinya. Bikin sekolah aja. Jadi Bikin sekolah lagi. amin. Amin. Nah, sekarang kan lu udah berapa tadi? 12 tahun. 11 tahun. Jadi guru ya maksudnya. Nah, di selama karir lu nih sampai sekarang, lu tuh ada apa ya, profesi cita-cita lu apa sih sekarang gitu loh? Maksudnya lu pengen jadi apa sih sekarang atau berapa tahun ke depan? Dalam karir sama ini. Whatever, mau dalam karir yang sama atau mau di luar ternyata. Gue pengen bikin bakery. Pengen bikin bakery. Oh, pantas. Jadi Bengkel. suka Bakery. Oh, bakery. bakery. Bakery juga boleh sih. Masalahnya. Why? Kenapa lu suka? Lu Atau suka lu suka baking? posting foto Lu yang suka baking? roti hasil Lu suka makanan. baking? Nggak tahu nggak nyambung sih, cuma kayak dari Iya, dulu. ya apa? Orang tua gue tukang masak nih, Mhm. yang nyokap gue suka masak. Tapi mungkin nempel dari situ sih. Cuma dari dulu sebisa mungkin gue tuh sebenarnya pengen pensiun dini. Pensiun dini. Mesin dini. Walaupun ini satu bidang yang menurut gue nggak akan mati kecuali tua sama sakit. Teaching ini bisa guru. Ngajar tuh Aja. bentuknya dalam bentuk apapun Apapun. tuh, iya kan? Ya, bukan institusi sekolah aja, kayak misal gue bikin tempat les atau ngajar ya tadi apa namanya training guru itu kan Ya. juga ngajar kan? Ngajar. Tapi atau ya gue nggak lihat N-nya aja. Belum.
nggak ngeliat endnya, jadi kayak terus udah capek duluan gitu mikir itu kayak gitu. Soalnya kalau gue go day by day atau year by year-nya di sekolah sekarang atau di sekolah manapun deh, habisin kurikulum, sebelumnya update lagi, tahun depan muter gitu lagi kan, itu terus kan, capek aja. Jadi tugas generasi berikutnya gitu. Gue kan ada masanya, tapi ya cita-cita gue terakhir kemungkinan bakery itu, yang gue duduk di rumah bangun jam 3 pagi gue bikin roti, terus satu rumah pasti itu pasti bangun pagi itu satu rumah isinya wangi kuah. Tuh nggak tahu dari dulu kebanyak. Lu juga apa kursus apa otodidak nih? Otodidak. Lihat YouTube. Nah itu kan ngalahin kan YouTube kan. Kalahin guru. Jadi profesi guru ini apakah akan tergantikan oleh YouTube atau teknologi? Enggak. Ilmunya iya. Platform. Ilmunya bisa. Gurunya enggak. Sosoknya enggak bakal bisa. Karena lu belajar, tadi lu bilang ternyata gue brengsek ya gitu kan. Setelah diingat-ingat, gue juga merasa gitu, dan itu yang bisa bikin lu kayak gitu guru, bukan YouTube. YouTube tidak ada attitude. Nggak ada attitude. Benar. Skill and knowledge bisa. Knowledge-nya ya. Nggak ada attitude. Makanya banyak kaum muda yang sekarang itu dia punya ilmunya banyak tapi nggak ada attitude. Sorry banget. Iya. Nih, maksudnya itu agak susah mencari kayak coworkers juga gitu. Kemarin ya sih. Ini contoh recently lah, bukan karena pandemi ini. Mereka ya itu attitude-nya jelek. Kalau gue pikir-pikir apa dasarnya gitu ya, maksudnya kayak lu dilahirkan di satu keluarga yang sama dengan didikan yang sama, kurang lebih sama, kok bisa hasilnya beda-beda. Kebayang sama orang-orang yang belajarnya atau tumbuh besarnya dari internet, yang memang resource-nya bahkan bukan manusia, empati simpatinya minim banget. Udah, ya lu expect apa untuk mereka gedenya agak rese dan brengsek gitu. Terus gue mikir lagi, oh iya ya, mereka tuh lahir di dunia simulasi, dimana kalau lu salah lu tinggal restart, jadi nggak pernah tahu apa namanya konsekuensi kan. Itu attitude-nya muncul dari situ. Jadi nggak serta merta karena gitu tadi doang itu, tapi karena mereka nggak tahu tuh apa artinya fail. Gamification itu lu main mati lu ngulang hidup lagi gua kalau cheat simulator kan, cheat semua instan ringkas. Jadi begitu ada sesuatu yang real kayak naik kelas gitu, bingung. Kalau kita dulu sedih, kita tahu emosinya apa yang harus sedih, malu. Iya. Sekarang ketawa karena buat mereka ya udah tinggal ngulang. Nggak konsekuensi itu buat mereka nggak real. Itu sih gue bilang ke anak-anak, kalian tuh berlaku seperti ini karena nggak pernah ngerasain namanya konsekuensi. Jadi semua tuh simulasi buat kalian. Iya sih. Ada perbedaan gak sih murid-murid yang kemarin pas sebelum banyak? Wah kayaknya mereka nggak pernah sekarang untuk orang kan, baru sekarang mereka masuk gitu. Iya, ini tahun pertama mereka masuk offline full ya, full. Terutama terutama anak yang berpindah dari SD masuk level baru ya, masuk ke SMP. Itu ya itu gua jarang istighfar, jadi istighfar gua tuh. Sumpah enggak. Nih, terakhir mereka generasi sekolah pandemi pas mereka. SD. Habis itu langsung online kan. Iya. 6 masuk SMP 1. Benar enggak? Ya kelakuan SD. Iya. Jadi dia hilang tuh ya. Iya, masuk tuh aku celana panjang kan, kalau SD celana pendek. Aku celana panjang gitu, kayak ada yang berantem, ada yang udah nggak karuan banget. Ya itu tadi ya, nggak tahu konsekuensi kan. Unreal kan, semua kan digital kan. Di rumah. Kalau mau kabur matiin kamera. Ya, semudah itulah ya. Ini begitu di depan gini kayak lihat guru pun mereka di kamera ya kan, di screen, nggak pernah lihat guru marah. Tinggal bilang internet saya mati pak. Sekarang saya mati pak. Stres banget asli ngambil. Untungnya gue megangnya yang SMA, tapi level koordinator gue yang megang SMP 1-2 ini ya Allah, waduh rasanya curhatannya itu terus ya habis ngajar ya, balik ke kantor harus bantu handle karena capek.
kita bantuin itu. Tapi iya banget, beda banget. Beda. Jauh beda. Gue yang mendengar terus Jauh. Iya sih benar. Yang angkatan atas kan karena sebelumnya udah offline, pas gedenya masih offline kan. Iya. Baru terus 2 tahun terakhir kan berarti SMP 3 sama SMA 1-nya dia online. Gitu ya. kan. Begitu Paling enggak udah iya, tapi kan pas udah umur gede, Udah gede, udah ketemu sama transisi dari SD. yang kasihan yang transisi ya. Kenapa? Iya, transisi. Sama yang TK kasihan. Kalau TK kasihan, kalau SD jadi nyebelin. Kalau yang TK kasihan karena lu dari di rumah sama orang tua main gitu ya. bisa Masuk ke sekolah pisahkan. 6 jam Ya, offline. ya. Wah, capek, kasihan banget itu yang TK ke SD. Kalau yang SD ke SMP jadinya Ngeselin. Umur remaja. Kebayang Fase lu umur kemarin. itu ya. Iya, dulu di rumah Kita online. juga nyebelin dulu kan. Iya, energinya banyak, ya kan pas online, atau masuk, wow udah deh, sampai dibikinin liga sekarang, saking kita mikir, wah ini anak-anak senang kayaknya olahraga, udah lah jadiin liga ini ya. biar energinya kebuang. Energinya benar. Tapi disalurkan. Iya, nah itu harus mikirinnya kayak gitu. Jadi nggak cuma kayak bandel banget nih anak nih, gua ada hukum. Oh, bisa hukum gitu ya. gitu. Lo harus bisa menyalurkan. Iya, student development itu juga sih itu tadi. Melihat Begitu kondisi. ngeliatnya gini, oke, kalau gitu solusinya apa dong? Ini kenapa nih kejadian ini? Nggak bisa cuma kayak wah ini anak brengsek Hukum. nih. Hukum. Memang mereka nggak bandel juga ya sih. Sebenarnya Energinya kebanyakan. ada yang harus di Lampiaskan. arahin aja, Iya. lampiasin aja kemana. Setelah banyak perbincangan, apakah ada saran atau tips buat mungkin teman-teman yang berminat untuk buat teman-teman yang berminat menjadi pengajar mungkin atau tetap nggak bisa jawab. Enggak sih, kalau yang baru mau terjun, nomor satu sih kalau yang formalnya pastiin backgroundnya benar. atau yang lain tadi Ya itu inline tadi, Inline. inline sama apa yang mau diajar, karena itu sekarang peraturan pemerintah lumayan ketat dan nggak salah sih sebenarnya pemerintah ngelakuin itu kan bener dong. Lo pengen anak lo diajarin sama orang yang beneran proper, punya background yang bener gitu loh. ya Itu kalau di dunia ini sendiri keep up to date, nggak bisa lo lulus dan merasa ini. Gue nggak pernah suka juga ya dari guru-guru zaman dulu, maaf ya ibu bapak guru yang zaman dulu lebih tua lebih pengalaman tuh gue nggak percaya. Jadi ketika lu terjun nanti, lu lulus dari kuliah, lu kosong, lu tuh gelas kosong juga gitu. Ilmu lu tuh hanya branding gelasnya aja sebenarnya, jurusan lu tuh. Tapi isinya tuh along the way lu akan ketemu murid-murid yang segitu variasinya, variatifnya, bikin lu berpikir ulang kayak, wah ilmu gua ternyata belum cukup. oh oke. Jadi Nice. belajar terus. Oke, mantap sekali. Ternyata mantap. Oke, Ridwan, thank you banget udah Terima kasih. sharing soal profesinya. Thank you juga buat teman-teman yang udah dengerin ya. Kalau dirasa obrolannya berguna, silakan di-share ke teman-teman yang lain. Kalau ada saran dan kritik nggak ada. Saran aja. Mau bahas profesi apa, silakan kirim aja ke email kita ya. Oke, terima kasih.